Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan cerita tentang tes kedua yang diberikan oleh Dewa Timur King Long kepada Qin Mu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Dewa Timur kembali ke Numino Sky Hall dari Istana Celestial Green Dragon dan memanggil semua pejabatnya. Mereka adalah keturunannya. Tidak ada seorang pun dari ras lain. Mereka menatapnya di atas tahta. Dia tampak bermasalah dan frustrasi. Pangeran Mahkota batuk, membungkuk, dan bertanya, "Mengapa kamu terlihat sangat khawatir, Ayah?" Dewa Timur melepaskan napas panjang dan mengatakan kepadanya tentang segalanya. "Saya baru saja menemukan bahwa saya tidak mengerti penyihir besar ini dan seni ilahi sama sekali. Jadi, saya meremehkannya. Seni ilahinya dipenuhi dengan keajaiban. Memasuki jalan dengan seni ilahi, bunga ilusi kelimpahan antar orang, adalah sesuatu yang tidak bisa aku pahami dan pahami. Saya tidak dapat menemukan kekurangan atau keajaiban rahasianya. Jika itu yang terjadi dengan gerakan itu, aku mungkin akan lebih mengerti tentang seni ilahi lainnya. Jadi, saya khawatir kehilangan dia di tes kedua." Para pejabat di pengadilan merasakan dinginnya duri mereka. Pangeran kedua maju, membungkuk, dan bertanya, "Jika Anda tidak percaya diri, Ayah, mengapa tidak membatalkan tes kedua? Aku terpaksa melakukan tes dengan apa yang dia katakan, saat dia meraih kelemahanku." Dewa Timur mengerutkan kening dan melanjutkan, "Dia bertekad untuk mengalahkan saya dan mengalahkan kekaguman saya. Saya tidak bisa mundur. Yang bisa saya katakan adalah reinkarnasi saya berkeliling dunia dan bergegas kembali untuk menunda pertarungan selama beberapa hari." Para pangeran sangat marah. Yang muliamu ini terlalu tak berperasaan. Dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan wajah ayah dan memberinya kesempatan untuk mundur. Mereka mendiskusikannya dan menemukan strategi balasan. Mereka menjelaskan, "Jangan khawatir, Ayah, yang muliamu telah memukuli saudara-saudari kita, jadi kita memiliki alasan yang cukup untuk menantangnya. Kita bisa memaksanya untuk menyebarkan seni ilahi terbaiknya sehingga Anda dapat mengamati dalam gelap dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jadi, saat kamu bertarung dengannya, kamu akan menang." Dewa Timur senang dan tersenyum. "Saya bersyukur bahwa putra-putra saya berbagi beban saya." Para pangeran keluar dari aula. Pangeran ketiga berkata, "Ayah menghadapi musuh yang kuat. Sepertinya seni ilahimu yang mulia ini memang kuat. Ada cara lain selain memaksanya untuk mengekspos seni ilahinya. Cara itu adalah memukulinya setiap hari sehingga dia meninggalkan kutub timur." Putra mahkota berkata, "Ayah masih membutuhkannya, dan dia tidak ingin membakar jembatan bersamanya. Kita hanya harus menegakkan keadilan bagi saudara-saudari kita. Itu akan cukup untuk memaksanya untuk menyebarkan seni ilahinya." Pangeran kedua berkata, "Kakak laki-laki ada di alam kaisar, jadi dia akan mengawasi lapangan. Semua orang akan pergi dulu. Ingat, kita di sini hanya untuk menegakkan keadilan bagi saudara dan saudari kita. Jangan menyebutkan hal lain." Rencananya ditetapkan, dan mereka pergi ke Pulau Naga dari kolam giok mengancam dengan mengendarai awan dan kilat. Banyak naga ilahi berputar-putar di atas pulau, memandang rendah padanya. Seorang putra naga turun dan mengklaim bahwa ia ingin menegakkan keadilan bagi saudara-saudari di pulau itu, sehingga menantang Mu yang mulia surgawi. Setelah beberapa saat, seorang wanita yang agak halus berjalan keluar dan berkata, "Tuan sedang berkultivasi, jadi dia mengirim saya untuk berurusan dengan kalian semua." Anak naga itu sangat marah sehingga dia tertawa. "Apakah yang muliamu sangat arogan sehingga dia mengirim pelayan? Itu impoten namanya?" Yan Er dengan dingin berkata, "Aku bukan pembantu Tuan. Saya hanya suka melayani orang. Jika Anda memuntahkan omong kosong lebih lanjut, saya akan merobek mulut Anda." Anak naga itu sangat marah, dan dia berubah menjadi manusia dengan kepala naga. Dia memegang tombak naga dan menyatakan, "Aku akan memukulmu lebih dulu sebelum mengejar Mu yang mulia untuk memberlakukan keadilan bagi saudara-saudaraku." Yaner bangkit, dan mereka bertempur di udara. Setelah beberapa putaran, mulut putra naga itu terkoyak ketika ia kembali ke bentuk aslinya dan jatuh ke kolam giok, tidak sadarkan diri. Itu bagus bahwa air kolam giok diisi dengan kekuatan hidup, karena mencegahnya dari sekarat. "Kau mengalahkan saudara laki-laki 87. Putra naga lain datang dan menyatakan, "Aku akan membalaskan dendamnya." Yan Er tanpa takut menghadapinya langsung dan hampir mengalahkan dewa naga ini sampai mati. Putra-putra naga lainnya maju ke depan, dan mereka semua jatuh dari langit dengan kekalahan. Namun, Yan Er juga lelah. Pada saat itu, suara Qin Mu terdengar, berkata, "Mundur dulu, Yan Er." Yan Er mengangguk dan mundur. "Vi, kamu akan pergi." Qin Mu berkata, "Semua orang, Anda menantangku, tapi saya tidak bisa mengalahkan Anda dengan senioritas saya. Jadi, aku akan membiarkan Vi bertarung denganmu. Jika kamu bisa menang di dunia yang sama, aku akan bertarung dengan kalian semua." Saat dia berbicara, makhluk besar berjalan keluar dari istana. Dia memiliki kepala naga dan tubuh kilin. Saat dia berjalan,
dia berubah menjadi seorang pemuda penggemar. Dia berkata, "Saya di alam dewa. Siapa yang berani melawanku?" Keturunan istana Celestial Green Dragon terus menantang, namun pemuda ini menyebut teknik dan seni ilahi V tajam dan menindas. Dia memiliki segala macam seni ilahi yang membuat orang bingung, dan dia terus-menerus mengalahkan 20 hingga 30 putra dan putri naga tanpa kehilangan. Dragon V lelah, jadi Air malah bertempur. Ini terjadi selama beberapa hari, dan mereka tidak kalah sekalipun. Pangeran Mahkota mengerutkan kening, batuk, dan memerintahkan, "Mundur, aku akan melakukannya." Putra Mahkota berjalan ke depan. Nagapi memandangnya, ragu-ragu, dan berteriak kepada orang-orang di dalam istana, "Kultus Guru, naga ini memiliki tampilan kemakmuran. Dia mungkin seorang praktisi kuat yang mengultivasi tahta kaisar. Saya bukan lawannya." Qin Mu berjalan keluar dari istana, tersenyum, dan berkata, "Mundur, Fatih Dragon." Putra Mahkota menyapa Qin Mu, "Saudara-saudaraku telah cukup nakal untuk menyinggung perasaanmu, Yang Mulia Mu. Saya di sini untuk meminta maaf." Qin Mu mengangkat tangannya dan berkata, "Tidak perlu kata-kata lagi. Saya tahu mengapa Anda ada di sini. Saya memiliki total 8 langkah dalam memasuki jalan dengan seni ilahi. Jika Anda dapat menerimanya, saya akan membiarkan masa lalu berlalu." Putra Mahkota sangat senang, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tolong, Yang Mulia." Qin Mu segera mengerahkan langkah pertama. Tiba-tiba, fenomena meteorologis berubah. Dao surgawi tinggi di langit sementara Dao Aion membentang sendiri. Tempat melingkar melihat 49 Heavenly Daos berfusi dengan 36 Ion Daos untuk membentuk kurva yang benar-benar halus dan cerah. Pada kurva dengan 4 sisi, 4 wajah dewa dan iblis yang berbeda, masing-masing mewakili emosi yang berbeda, muncul. Pangeran Mahkota mendongak, dan Qin Mu berubah menjadi dewa berwajah 4 ini, yang membuatnya merasa dipaksakan dan takut. Mudra Qin Mu jatuh, dan Putra Mahkota dipaksa untuk meningkatkan budidaya untuk memblokirnya. Dia ingin melawan Qin Mu di dunia yang sama, tetapi dia tahu bahwa dia bukan pertandingan Qin Mu saat berada di dunia yang sama. Karena itu, ia harus meningkatkan kultivasinya ke tingkat dewa sejati. Dia menerima pukulan ini dari Qin Mu, dan kekuatan sihir di tubuhnya mengalir dengan kacau. Ki vitalnya menjadi arus deras yang tidak terkendali, sementara kesadarannya hampir tersebar. Dia menjadi takut, jadi dia buru-buru melepaskan kekuatan sihirnya ke alam kolam giok. Saat itulah kekacauan di tubuhnya menghilang. Pada saat itu, Qin Mu melepaskan langkah keduanya. Itu adalah pintu surgawi dari langit dan bumi, dan itu jatuh dari langit dan menekannya. Pintu surgawi langit dan bumi menyatukan 49 tau langit dan 64 tau besar Youdu untuk membentuk seni ilahi yang menakutkan. Putra Mahkota dipaksa untuk meningkatkan kekuatan sihirnya lagi, meningkatkan budidayanya ke puncak alam kolam giok. Namun, dia merasa api menyala-nyala yang menyala membakar jiwanya ketika Suandu dan Yuandu menekannya dan tubuh jasmaninya. Dia dipaksa untuk melepaskan segelnya di alam tahap eksekusi dewa. Qin Mu kemudian mengerahkan langkah ketiga, Viewing of Four Poles Sungai Celestial. Segera, langkah keempat, Grand Overarching Heavenly Completion, juga ditampilkan. Bergerak demi langkah dikerahkan, dan Putra Mahkota memblokir mereka dengan hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah makhluk yang berada di alam Kaisar Tahta. Dengan meningkatkan kultivasinya ke alam tahap eksekusi dewa, ia bisa menerima seni ilahi Qin Mu, bahkan yang besar yang ia gunakan untuk memasuki jalan. Akhirnya, semua 8 gerakan digunakan. Qin Mu menyesuaikan lengan bajunya dan kembali ke istana. Pangeran Mahkota membungkuk dan mengirimnya pergi, berkata, "Terima kasih banyak atas permintaan saya, Yang Mulia." Qin Mu berkata, "Ayahmu telah melihat seni ilahi saya. Reinkarnasinya akan segera datang, kan?" Putra Mahkota tertegun saat dia memerah. Dia memimpin saudara-saudaranya kembali ke Numino Sky Hall dan melihat Dewa Timur King Long penuh senyum. "Kerja bagus, terutama Yuan Long. Anda memaksanya untuk menggunakan semua 8 seni ilahi agungnya, yang berarti Anda telah mencapai prestasi besar. Namun, saya masih perlu beberapa hari untuk menghitung kekurangan di dalamnya." Putra Mahkota membungkuk dan berkata, "Saya mengucapkan selamat atas kemenangan Anda, Ayah." Dewa Timur King Long tertawa dan mengunci dirinya. Setelah belasan hari, Dewa Timur muncul dan memanggil semua orang untuk menanyakan tentang Qin Mu. Putra Mahkota menjawab, "Yang Muliamu tinggal di pulau itu dan jarang bergerak. Dia belum meninggalkan pulau itu." Dewa Timur King Long tersenyum. Orang ini mantap. Pada saat itu, reinkarnasinya datang dari belakangnya. Itu adalah bentuk dewa dengan kepala naga dan tubuh manusia. Dia memiliki aura naga emas di sekitarnya, yang membuatnya luar biasa tangguh. Reinkarnasi Dewa Timur King Long pergi ke kolam giok, dan yang lainnya mengikuti. Itu adalah urusan besar yang membuat banyak putra dan cucu naga dari Istana Celestial Green Dragon untuk menonton dari atas. Ketika mereka tiba di Pulau Naga, Dewa Timur berbalik dan mengangkat tangannya.
Semua orang berhenti dan melayang di udara. Reinkarnasi Dewa Timur perlahan mendarat di pulau itu. Dia tersenyum. Aku minta maaf untuk menunggu, penyihir hebat. Qin Mu secara resmi berkata, kamu terlalu formal, Dewa Timur. Karena Anda menguji saya hari ini, saya ingin bertaruh dengan Anda, Dewa Timur. Saya punya botol cairan primordial Ibu Pertiwi di sini. Saya ingin bertaruh untuk Gunung Numinous Treasure Anda. Apakah Anda tertarik, Dewa Timur? Mata reinkarnasi Dewa Timur meluas, dan napasnya terengah-engah ketika dia berkata, cairan purba? Botol itu? Qin Mu membalik telapak tangannya, dan botol cairan primordial muncul. Ini memancarkan energi murni dan kuat saat Qin Mu tersenyum. Bagaimana menurutmu, Dewa? Dewa Timur berbalik dan ragu-ragu berkata, ini mungkin berharga, tapi kendi itu tidak sepadan dengan Gunung Numinous Treasure. Bagaimana dengan puncaknya? Qin Mu tersenyum. Hebat, puncaknya kalau begitu. Dewa, aku di alam dewa. Dewa Timur berbalik, mengangguk, dan menyegel gerbang surgawi selatan. Dia tersenyum dan berkata, aku akan menghadapi kamu di dunia itu kalau begitu. Silahkan. Qin Mu tersenyum dan mengeluarkan pedangnya. Sebuah pedang terbang, dan cahaya pedang bersinar di pulau itu. Seketika, surga kaisar tertinggi, surga kecerahan tertinggi, surga kecerahan murni, dan surga embrio gelap muncul di pulau. 33 surga muncul dengan lolongan. Reinkarnasi Dewa Timur dalam cahaya pedang terkejut dan geram. 33 surga dengan satu pedang sama sekali bukan seni ilahi Qin Mu. Mereka terbang ke arahnya dan membuat pemahaman dan upayanya untuk mematahkan seni ilahi Qin Mu benar-benar tidak berguna. Dalam cahaya pedang, darah drakonik terbang keluar. Pada akhirnya, 33 surga menjadi satu pedang, yang dicengkeram Qin Mu. Dengan melolong panjang, dia akhirnya memahami dunia pedang pendiri kaisar. Alam pedang yang kuat terbentuk di sekitarnya seolah-olah dia memegang semua kekuatan dao besar yang tidak bisa dihancurkan. Dengan pedang di tangan, Qin Mu menikamnya. Ranah memusatkan semua energinya, ki vital, kesadaran, dan bahkan roh primordialnya. Tanpa sadar, dia menyatu bidang pedang dan bentuk pedang ke-20. Penggabungan ini memungkinkannya untuk menampilkan gerakan yang dipelopori oleh kaisar pendiri dengan sempurna. Dia menusuk reinkarnasi Dewa Timur dengan satu pisau. Reinkarnasi Dewa Timur terbang kembali ketika ratusan luka meledak di sekujur tubuhnya. Dia berguling-guling dan keluar dari kolam giok sebelum menabrak istana. Qin Mu menaruh pedangnya dan berkata kepada Yaner, yang ada di belakangnya, kemasi gunung dan bersiap untuk pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk bertemu Dewa Utara. Naga Kilin dan Yaner berjalan keluar dari belakangnya dengan hati-hati. Jantung mereka berdebar kencang ketika mereka melihat para ahli istana langit naga hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit. Fatih Dragon, apakah ini kekacauan yang bagus untuk dibersihkan? Yaner secara naluriah dan gelisah menjadi burung gereja hijau kecil yang mendarat di kepala naga Kilin. Dia menggaruk kulit kepalanya dengan cakarnya dan berbisik, guru tampaknya telah mengalahkan reinkarnasi Dewa Timur dengan cara yang terlalu brutal. Dari kejauhan, ledakan keras terdengar. Itu datang dari runtuhnya istana yang reinkarnasi Dewa Timur dihancurkan. Istana-istana lain jatuh bersamanya, yang menakuti para praktisi naga kuat lainnya keluar dari kondisi terkejut mereka. Yaner menjadi semakin gugup ketika dia mencengkeram kepala naga Kilin dengan cara yang membuatnya gatal. Naga Kilin menenangkan diri dan menjawab, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa membersihkan kekacauan ini. Namun, Dewa Timur ingin menggunakan kunjungan dan nama Master Sekte untuk membangun otoritasnya. Apa yang guru kultus lakukan hanyalah melawannya saja. Yaner tidak memahaminya. Namun, Kilin Naga mengerti segalanya. Dewa Timur jelas memiliki niat untuk meletakkan nama Mu yang mulia, yang mengapa ia memanggil sebagian besar naga di istana celestialnya. Jika dia ingin menguji kekuatan Qin Mu saja, dia tidak perlu memanggil semua pejabat istana langit naga hijau, atau mengundang begitu banyak orang. Jelas bahwa Dewa Timur memiliki motif tersembunyi. Dia ingin menggunakan gelar Qin Mu tentang yang mulia-mulia untuk membangun otoritasnya, yang bisa dimengerti. Selama beberapa tahun ini, otoritas istana langit naga hijau dan dewa-dewa kuno menjadi lebih goyah dan semakin goyah seiring meningkatnya otoritas surgawi, 10 Celestial Venerable. Kadang-kadang, ketika yang mulia surgawi melakukan sesuatu, mereka bahkan tidak repot-repot menggunakan gelar penguasa bersama mereka, Kaisar Langit Kuno. Sebagai gantinya, mereka menggunakan judul mereka sendiri. Mudah bagi yang mulia surga untuk tidak mematuhi, menyerang, dan memusnahkan keluarga mereka. Krisis di istana langit naga hijau terlihat oleh orang-orang di kutub timur. 10 yang mulia ditekan dari atas, sedangkan dewa hijau langit timur menekan dari bawah. Sekarang, bahkan senjata ilahi yang mulia Yu, yang memegang 6 kota dewa, telah turun dari surga celestial dengan jutaan dewa dan setan. Senjata ilahi celestial yang mulia teknik mudra Yu bahkan diarahkan langsung ke istana celestial Green Dragon dengan cara yang sepenuhnya tidak terkendali, yang menekan kepercayaan diri dari perlombaan naga surgawi kutub timur.
Sebagai salah satu dari 4 dewa para dewa kuno, Dewa Timur membutuhkan cara untuk membangkitkan semangat. Mengalahkan Kinmu akan membuatnya tahu posisinya dalam kerja sama mereka. Tanpa dukungan para dewa kuno, Kinmu tidak bisa mencapai apa-apa. Dalam kerja sama mereka, para dewa kuno adalah tuan dan pemimpin, sedangkan Kinmu adalah pengikut yang hanya bertindak atas perintah mereka. Selain itu, meskipun Yang Mulia namamu memucat dibandingkan dengan 10 Yang Mulia hari ini, dia masih penatua tertua dari aliansi surga. Mengalahkannya akan memungkinkan Dewa Timur membuat dewa-dewa kuno tampak tak terkalahkan di mata rakyatnya. Ini sebabnya Dewa Timur mengatur 2 tes ketika Kinmu tiba. Apa yang tidak dia duga adalah bagaimana Yang Muliamu masih menjadi Yang Mulia. Naga Kilin menggelengkan kepalanya. Dewa Timur memiliki ide yang salah untuk mengendalikan dan mengambil keuntungan dari Kinmu sepanjang waktu. Dia gagal melihat bagaimana waktu telah berubah dari menara gadingnya. Dewa-dewa kuno bukan lagi makhluk terkuat. Kinmu, sebagai salah satu dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi, tidak memiliki niat untuk melampaui dewa-dewa kuno. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mendapatkan semua dewa, kuno atau baru, untuk melayani orang. Motif Kinmu dan dewa-dewa kuno dengan sendirinya dalam konflik, bahkan bertentangan. Bagaimana mungkin Kinmu membiarkan Dewa Timur mengendalikannya? Selain itu, sementara Kinmu masih memiliki kekuatan di masa lalu sebagai Yang Mulia Mu, itu telah menurun. Bencana damai abadi adalah pengalaman belajar yang hebat baginya, meningkatkan basis kultivasi, pengetahuan, dan pengalamannya secara luar biasa. Tiba-tiba, gemuruh keras lainnya datang. Peringatan besar berbentuk naga lainnya runtuh. Yaner santai, tetapi dia tidak bisa menahan cengkeraman kepala naga Kilin dengan kukunya setelah mendengarnya. Dia mengambil sepotong skalanya sebagai hasilnya. Itu menyakitkan untuk Kilin naga, tetapi dia tetap diam. Naga di langit tampaknya terbangun oleh jatuhnya tugu peringatan. Tak satu pun dari mereka berpikir ini akan menjadi akhir, apalagi Dewa Timur. Tatapan mereka pergi ke arah Kinmu di Pulau Naga. Dia sudah menyingkirkan pelet pedangnya. Seperti kata pepatah, seseorang yang dibenci oleh banyak orang akan mati, bahkan tanpa penyakit. Kinmu tetap tenang meskipun ditatap oleh begitu banyak naga ahli. Apa yang kita lakukan, kakak? Para pejabat di Istana Celestial Green Dragon bertanya pada putra mahkota. Dia kehabisan ide juga. Meskipun dia adalah satu-satunya yang berada di alam kaisar, dia seperti peringatan yang baru saja runtuh di kutub timur, tampan tetapi tidak banyak gunanya. Orang yang sebenarnya bertanggung jawab masih ayahnya, Dewa Timur. Dia memiliki sedikit kekuatan. Dewa Timur memiliki umur panjang dan orang yang suka mengendalikan. Sebagai pangeran mahkotanya, Yuan Long hanya bisa berkultivasi ke alam kaisar tahta karena periode kacau di era kaisar tinggi. Dia turun untuk bertarung dan dengan demikian mampu melarikan diri dari bayangan Dewa Timur, yang memungkinkannya untuk berkultivasi sampai ke titik itu. Ketika era kaisar tinggi berakhir dan dia kembali, dia berada di bawah bayang-bayang Dewa Timur sekali lagi. Di bawah bayang-bayang ayahnya, dia tidak bisa bertanggung jawab. Pada saat itu, aura kuno dan luas naik, tumbuh semakin kuat. Tubuh raksasa Dewa Timur mengelilingi Istana Celestial Green Dragon lagi dan lagi. Sisik hijau memantulkan matahari seperti cermin, menyebabkan istana di sekitarnya juga tercermin jelas di dalamnya. Kepalanya berada di atas Numinous Sky Hall, dan dia melihat ke bawah ketika kumisnya beterbangan di udara. Dia datang ke Pulau Naga di kolam giok dan mengaduk ombak besar dengan kumisnya. Kinmu menatap dewa kuno ini dan tersenyum. Dewa Timur, aku lulus ujian, kan? Dewa Timur menyipitkan matanya dan menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Ya, benar. Yang Muliamu, Anda memiliki banyak potensi, dan Anda tidak akan pucat dibandingkan dengan 10 yang mulia di masa depan. Kinmu santai dan menjawab, senang saya tidak mengecewakan Anda. Mengenai Gunung Numinous Treasure. Mulutnya terbuka, dan dia tersenyum. Aku akan memenuhi janjiku. Hanya saja gunung itu berat. Anda mungkin tidak dapat mengambilnya. Kinmu penuh senyum. Yakinlah, Dewa Timur, aku punya cara untuk melakukannya. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Anda dan mengejar ketinggalan. Karena aku sudah mengganggumu di sini, aku akan pergi sekarang. Dewa Timur mencoba membuatnya tetap tinggal. Apakah kamu tidak tinggal selama beberapa hari lagi, Yang Muliamu? Tidak. Mereka bertukar formalitas sebelum Kinmu memerintahkan naga Kilin dan Yaner untuk berkemas. Dewa Timur terbang ke Gunung Numinous Treasure dan mengambil puncaknya. Para dewa dan iblis langit surgawi terperanjat ketika mereka mengeluh, apakah Dewa Timur berencana untuk memindahkan Gunung Numinous Treasure? Di mana kita akan menemukan pisau gigi naga di masa depan? Untungnya, Dewa Timur hanya menghilangkan 1 puncak. Masih ada 8 lainnya. Puncaknya sangat berat. Meskipun itu bukan seluruh gunung, itu adalah bagian utama darinya. Ketika Dewa Timur memindahkannya ke sana, kekuatan magnetnya mengubah ruang. Mata Kinmu melompat. Gunung itu tidak besar untuk Dewa Timur, tapi itu untuknya.
Itu juga terlalu besar dan berat untuk diangkat. Dewa Timur berubah menjadi dewa dengan kemeja hijau. Dia berdiri di udara, mengangkat puncak dengan satu tangan, dan berkata, "Mu yang mulia, inilah gunungnya, tangkap!" Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan gunung ke arahnya. Naga Kilin dan Yaner merasakan dingin di duri mereka. Puncak ini terlalu besar. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa lepas dari tekanan gunung. Qin Mu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk mengambil mata ketiga sebelum melemparkannya. Mata ketiganya langsung menuju gunung. Muridnya tampak berputar-putar ketika tembakan lurus ke gunung. Cahaya menyapu gunung, dan menghilang. Mata dewa kembali ke jantung alis Qin Mu, dan daging serta darahnya menyesal secara otomatis. Sarafnya terhubung kembali secara otomatis juga. Mata ketiganya berkedip, dan dia menemukan bahwa pengaruh puncak itu tidak bagus. Dia tersenyum. "Terima kasih banyak, Dewa Timur. Anda tidak perlu mengantarku pergi." Dewa Timur tertegun saat dia turun dari surga bersama para pejabatnya. Dia berkata, "Kamu tidak harus mengingatnya, Yang Mulia Mu. Kedua tes itu hanyalah permainan." Qin Mu berkata, "Saya merasa tidak enak karena merusak istana Anda. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Yang Mulia. Saya memiliki banyak naga surgawi yang berpengalaman dalam konstruksi. Saya bisa membangunnya kembali." Dewa Timur berjalan berdampingan dengan Qin Mu dengan santai, tanpa aura kuat yang dia berikan sebelumnya. Dia tersenyum. "Ketika kamu datang, aku tidak menyambutmu. Sekarang setelah Anda pergi, saya harus mengirim Anda pergi. Yang Mulia, kita telah mencapai gerbang surgawi selatan. Pamitan." Qin Mu berbalik dan membungkuk. Dewa Timur mengembalikan formalitas dan berkata, "Hati-hati, Yang Mulia." Qin Mu memanggil naga Kilin dan Yaner sebelum berjalan keluar. Setelah sekitar 1000 mil berjalan, cahaya ilahi memenuhi langit ketika naga surga menari di dalamnya. Dewa Timur memimpin para pejabatnya di sana lagi. Dia tertawa dan berkata, "Aku tidak mengirimmu dengan benar sekarang, jadi aku di sini untuk melakukannya dengan benar kali ini." Yaner dan naga Kilin terkejut ketika mereka berpikir, bisakah Dewa Timur ada di sini untuk membungkam kita dan mengambil kembali hartanya setelah bagaimana dia dipermalukan dan dimanfaatkan. Qin Mu melompat turun dari punggung naga Kilin. Dia tampak tersentuh ketika dia menghela nafas dan berkata, "Kau mengirimku sudah cukup. Jika Anda melakukannya lagi, saya akan malu. Dewa, saya menerima bantuan Anda sepenuhnya. Tolong tinggal." Dewa Timur menghela nafas. "Pertemuan, kamu mengizinkanku untuk merenungkan diriku jika saya tidak mengirim Anda pergi, saya tidak akan merasa baik." Qin Mu membungkuk, dan Dewa Timur mengembalikan busur sebelum secara pribadi membantunya naik ke punggung naga Kilin. Dia berkata, "Semoga perjalanan Anda lancar." Perpisahan, Dewa. Naga Kilin melesat maju tanpa melihat ke belakang. Namun, dia melihat banyak naga surgawi kutub timur yang dipimpin oleh Dewa Timur King Long menonton dari atas, yang merupakan momen yang menyentuh. Naga Kilin akan berbicara dengan Qin Mu ketika cahaya ilahi membanjiri. Dewa Timur maju lagi dan berteriak, "Tolong hentikan, Yang Mulia Mu." Qin Mu mendapat Kilin naga untuk berhenti. Dia melompat darinya, dan di sampingnya, seorang wanita naga memegang nampan dengan anggur besar dan cangkir emas. Dewa Timur secara pribadi menuangkan anggur kepadanya dan mengangkat cangkirnya. "Aku tidak pernah minum denganmu setelah kamu tiba, Yang Mulia. Itu kesalahan saya. Jadi, saya ingin bersulang untuk Anda sekarang, Yang Mulia." Qin Mu meminta Yaner untuk menerima mereka sebelum mengatakan, "Terima kasih banyak, Dewa." Dewa Timur melambaikan tangan lagi. Setelah ribuan mil lagi, Kilin naga datang ke perbatasan kota dewa lain, dan sekali lagi, Dewa Timur datang untuk mengirimnya pergi. Dia tersedak air matanya dan berkata, "Sekarang aku mengirimmu pergi, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya akan mengirim Anda kembali." Qin Mu juga tidak bisa menahan air matanya, dan dia dengan tercekat berkata, "Keramahanmu adalah sesuatu yang aku tidak bisa bayar bahkan jika aku menghancurkan diriku sendiri, Dewa." Mereka berpelukan sebelum berpisah dan menyeka air mata mereka. Para dewa dan setan dari 6 kota dewa dengan senjata ilahi, Yang Mulia Yu, menyaksikan pemandangan itu dan diam-diam menggosipkannya. Qin Mu naik lagi, dan sebelum naga Kilin bisa bertanya tentang keraguannya, dia melihat Dewa Timur datang untuk mengirim mereka lagi. Dewa Timur dan rombongannya mengirim mereka 9 kali. Dia mengirim mereka ke sisi kereta harta dan secara pribadi mengikat naga surgawi, membantu Qin Mu naik ke kereta, dan menyaksikannya duduk. "Silakan kembali, Dewa." Qin Mu membuka jendela dan berkata dengan mata merah. Dewa Timur menghela nafas. "Kapan kita bisa bertemu lagi?" Mereka menyaksikan kereta memasuki Spirit Energy Mutual Shift Bridge sebelum kembali. Dewa Timur King Long benar-benar sosok yang kuat. Qin Mu merenung, bagaimana Dewa Hijau Langit Timur bisa mengalahkannya. Mungkin hanya Dewa Kaisar Lang Xuan yang bisa menekannya. Di kereta, sosok Raja Ilahi Lang Weo muncul dan dengan jelas berkata,
tidak mudah untuk bertarung dengan kita dan selamat dari pertempuran di zona karat darah. Bayi suci, saya khawatir Anda meremehkannya. Qin Mu tersenyum dan berkata, dia meremehkan saya. Dia menderita beberapa kerugian, tetapi pada akhirnya dia menebusnya. Naga Kilin tidak bisa menahan pertanyaannya dan bertanya, kultus guru, mengapa dia mengirimmu begitu tulus setelah dimanfaatkan? 9 kali juga. Bahkan jika Kaisar Langit datang ke sini, dia mungkin tidak mengirimnya 9 kali. Yan Er dipenuhi dengan keraguan juga ketika dia berkomentar, Dewa Timur itu picik. Dia sepertinya bukan orang seperti itu. Qin Mu tersenyum. Dia ingin langit surgawi tahu bahwa dia telah bersekutu denganku. Dia juga ingin mereka tahu bahwa dia menghargai saya lebih dari apapun. Dia melakukan ini untuk mengekspresikan pendiriannya kepada dewa-dewa kuno lainnya dan untuk memaksa surga untuk melawan saya. Dia menggosok pelipisnya dan menjelaskan, saya menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan, memukul reinkarnasinya, dan memenangkan taruhan dengan bertaruh di depan semua keturunannya. Kenapa dia tidak mencoba membalas dendam padaku setelah dia kalah? Dia tampak tulus mengirim saya 9 kali untuk memastikan bahwa orang tahu dia menghargai saya. Namun, semakin dia menghargai saya, semakin banyak surga yang ingin menyingkirkan saya. Apa yang dia lakukan pada dasarnya menempatkan saya di atas panggangan. Pandangan Raja Ilahi Lang Weo bagaikan mata air ketika dia dengan lembut berkata, Dewa kuno tidak bisa dipercaya. Tidak satupun dari mereka. Bayi suci, Anda adalah harapan kami. Qin Mu menatapnya dan bertanya, apakah Anda semua memiliki kekuatan untuk melawan surga langit? Raja Ilahi, Lang Weo, duduk di sana dengan tenang, memandangi toren dari spirit energi mutual shift bridge di luar. Tatapannya dalam dan memukau ketika dia berkata, Bayi suci, kebencian antara dewa-dewa kuno dan kita begitu dalam sehingga kita berharap kepunahan satu sama lain. Anda tidak dapat memediasinya. Kebencian semacam itu ditanamkan dalam aliran pemikiran kita, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Demikian pula, tidak mungkin para dewa kuno akan membiarkan kita pergi. Jembatan pergeseran saling energi spirit ini mengarah ke kutub utara. Keempat kutub dihubungkan oleh 4 dewa-dewa kuno. Spirit Energy Mutual Shift Bridge menghubungkan mereka bersama untuk akses mudah. Di masa lalu, para dewa dan iblis harus bergantung pada feri yang melintasi jalur air sungai celestial untuk sampai ke 4 kutub, dan butuh sekitar 100 tahun untuk mencapai mereka dari surga celestial. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk dewa dan setan normal. Bagi para praktisi yang kuat di tahta kaisar dan yang mulia, waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Rute terpendek adalah pergi ke Youdu atau Suandu dan menggunakannya untuk mempersingkat rute. Youdu memiliki kapal kertas penatua kematian, yang bisa dibawa seseorang untuk pergi ke 4 kutub, menghemat waktu dan energi. Adapun Suandu, itu di pusat alam semesta, di mana ruang bengkok. Di sana, jalan dijaga oleh Sun Guardians. Orang bisa mengambil gagak emas untuk sampai ke kutub dengan cepat. Dengan Spirit Energy Mutual Shift Bridge, itu menjadi lebih nyaman. Qin Mu melihat keluar dan tetap diam sejenak sebelum bergumam, ini juga sulit bagiku, Sister Lang Weo, benar-benar sulit bagiku. Raja Ilahi Lang Weo menatapnya dan tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa lama, Qin Mu bertanya, apa yang Anda temukan dari pengamatan panjang Anda tentang senjata ilahi yang mulia Yu? Pandangan Raja Ilahi Lang Wu terlintas ketika dia menjawab, ini memang luar biasa kuat. Agar langit surgawi dapat menciptakan senjata ilahi seperti itu, mereka sepertinya tidak ada bandingannya dalam kekuatan. Selain itu, dapat dikontrol, tidak seperti Grand Emperor atau Celestial Emperor. Dengan senjata ilahi yang menekan surga, kekaisaran surga Celestial selamanya diamankan. Aturan mereka tidak akan pernah digulingkan lagi. Namun, ada titik lemahnya. Qin Mu menatapnya dan bertanya, kesadaran? Raja Ilahi Lang Weo mengangguk dan menjawab, titik lemah yang sangat besar. Senjata ilahi Celestial Venerable Yu bukan tubuh jasmani nyata dari Celestial Venerable, tetapi senjata yang diproduksi. Dengan demikian, Yang Mulia Surgawi perlu memasukkan roh purba mereka ke dalam senjata sebelum mereka dapat mengendalikan kekuatan masif surgawi Yang Mulia Yu. Kita dapat menggunakan kesadaran kita yang kuat untuk mengendalikannya sebelum Yang Mulia Surgawi lakukan. Mata Qin Mu berbinar, dan dia berkata, kamu tidak melakukan apapun untuk senjata ilahi Raja Ilahi Langshuan Yang Mulia Yu, kan? Saya masih belum mengatakan ini kepada Anda, tetapi ia adalah putra Kaisar Surgawi dan salah satu dari 3 Raja Purba, Raja Ilahi Gongyun. Dia dianggap setengah penguasa penciptaan, dan kesadarannya kemungkinan tidak lemah. Raja Ilahi Lang Weo terkejut. Dia menatapnya dan berkata, Dewa Kaisar Langshuan adalah putra Kaisar Surgawi? Kalau begitu, bukankah keluarga Kaisar Surgawi mengambil setengah dari 10 Yang Mulia Surgawi-Surgawi? Qin Mu memikirkannya dan menegaskan bahwa memang demikian. Kaisar Langit Kuno, Permaisuri Surgawi, Nyonya Yuanmu, Yang Mulia Hao, dan Dewa Kaisar Langshuan. Keluarga Kaisar Surgawi membentuk 5 dari 10 Yang Mulia Surgawi.
Di luar Kaisar Langit, ada juga Kaisar Agung Zhu Yuxi, Putra Adipati Surga, Raja Dewa Leluhur, dan Putri Pangeran Bumi, Yang Mulia Su. Hanya ada 2 orang dari 10 Yang Mulia Celestial yang tidak memiliki latar belakang yang begitu dalam, dan salah satunya adalah Yang Mulia Huo. Bagi saya, garis keturunan Dewa Timur adalah garis keturunan nomor 1, tapi itu hanya karena ia memiliki banyak keturunan. Keturunan Kaisar Surgawi memiliki kualitas yang lebih tinggi. Qin Mu tidak bisa menahan nafas. Baik, Kutub Timur seharusnya bukan istana leluhur, kan? Raja Ilahi Lang Weo menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Namun, ia memiliki harta dari istana leluhur, seperti Gunung Numinous Treasure dan Kolam Giok. Qin Mu terkejut. Ada harta yang begitu besar di istana leluhur? Dia tidak bisa menahan perasaan lebih bersemangat untuk melihat pengadilan leluhur. Di Kutub Timur, Dewa Timur King Long memimpin para pejabatnya kembali ke istana Celestial Green Dragon. Putra mahkota bertanya, "Ayah, apakah Anda benar-benar tidak akan mengirim siapapun untuk membunuhmu Yang Mulia dan mengambil kembali Gunung Numinous Treasure? Motif 10 Yang Mulia Surgawi adalah untuk menyingkirkan kita dan mengambil semua kekuatan untuk diri mereka sendiri. Motif kami, di luar pertahanan diri, adalah untuk menyingkirkan mereka, bukan untuk merawat musuh." Putra mahkota merasakan rasa dingin di punggungnya saat dia melihat ke bawah, terlalu takut untuk berbicara. Dewa Timur mengendurkan nada suaranya dan tersenyum hangat. "Jangan khawatir, kamu anakku, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Anda harus melakukan pekerjaan Anda dan membangun kembali langit surga di masa depan." Dia dengan santai berkata, "Mungkin Anda akan memiliki kesempatan di atas tahta juga. Sudah waktunya untuk mencuci surgawi-surgawi nagahan ini dengan darah dan mengganti pemiliknya." Di Kutub Utara, kereta harta karun naga langit muncul di altar pengorbanan jembatan Spirit Energy Mutual Shift. Sama seperti di Kutub Timur, altar pengorbanan Kutub Utara berada di ujung langit dan bumi yang luas. 6 naga surgawi menarik kereta ke depan. Kutub Utara dingin dan lembab, dan awan guntur menutupi langit. Matahari dan bulan jarang terlihat, sementara angin dingin dan melolong mendominasi langit. Di langit juga ada ribuan ular bersayap yang melintasi awan. Salah satu ular besar membuka sayapnya dan menggunakannya untuk mengubah bentuknya. Sepertinya akan bagus dalam pertempuran. Qin Mu melihat ke bawah dan melihat bagaimana Kutub Utara bukan benua yang lengkap, tetapi sebuah danau besar. Sungai surgawi berkumpul di sana untuk membentuk danau besar. Itu berisi banyak kura-kura ilahi, yang memiliki kepala naga dan ekor buaya. Mereka besar dan membawa daratan di punggung mereka sambil berenang di danau besar sungai surga. Lolongan mereka sekeras petir. Penyu-penyu hitam itu meludahkan petir, yang mengaduk-aduk sebelum bangkit. Ular-ular di udara meludahkan mutiara terang yang bersentuhan dengan petir untuk membentuk guntur. Kereta melewati angin dan kilat, dan ular-ular dan kura-kura memeriksa mereka sebelum berubah menjadi anak laki-laki dan perempuan. Jika mereka tidak berubah, mereka akan berdiri di udara atau di danau, menyingkirkan tanah di punggung mereka. Terkadang, akan ada anak laki-laki dan perempuan turun dari langit atau naik dari danau. Mereka merangkul di udara dan membentuk kura-kura hitam saat mendarat, menjadi dewa setengah aneh yang merupakan campuran kura-kura dan ular. Entah itu atau mereka akan menjadi manusia aneh dengan punggung kura-kura yang memiliki ular pada mereka. Qin Mu mengungkapkan kekagumannya. Dia telah mendengar banyak tentang Dewa Utara Xuan Wu dan pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Itu terjadi menjelang bencana damai abadi. Senjata ilahi Five Thunder Pot, milik Dewa Utara Xuan Wu, mendarat di Eternal Pace. Selain pot, ada senjata lain milik 4 dewa-dewa kuno. Qin Mu menyelamatkan Di Yiwei, dan dia menyingkirkan bencana meteorologi itu. Saat itulah Qin Mu tahu bahwa Di Yiwei pernah menjadi murid dari 4 dewa-dewa kuno dan dengan demikian memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Di kapal hantu, Qin Mu juga mencuri kekuatan Dewa Xuan Wu Utara untuk menghancurkan kapal. Dia ditangkap dan melihat wajah Dewa Utara dari jauh. Kereta harta pergi jauh ke Kutub Utara. Qin Mu melihat senjata ilahi lainnya yang mulia Yu, jadi dia berhenti untuk memeriksanya. Senjata ilahi ini tubuh yang mulia Yu juga sangat besar. Ada senyum di atasnya. Anehnya, itu tampak agak menawan ketika udara panas mengepul dari punggungnya, yang membantu menghilangkan rasa dingin dan gelap di Kutub Utara. Lan Yutian ini dirancang sedemikian menawan dan mengharukan. Saya ingin tahu wanita mana yang mulia miliknya. Qin Mu tertawa. Senjata ilahi yang mulia Yu sangat kuat. Di belakangnya ada lampu warna cerah yang menyerupai ikat pinggang. Qin Mu melihat ke kejauhan dan menemukan Kutub Utara agak suram dan dingin. Di sanalah dia merasa hangat. Di pegunungan yang jauh, puncak-puncak itu seperti pilar tempat beberapa tanaman merambat memanjat dengan gaya merayap, memberikan puncaknya warna hijau. Raja Ilahi Lang Weo memandang tanaman merambat itu dan terkejut. "Saudari, apakah Anda ingin melihat senjata ilahi ini yang mulia Yu?" tanya Qin Mu. Raja Ilahi Lang Weo ragu-ragu,
lalu perlahan mengangguk dan berkata, tanaman merambat itu harus dari istana leluhur. Pada saat berikutnya, dia menghilang dari kereta. Qin Mu melihat tanaman merambat itu dan berpikir, hal-hal dari Tuan Leluhur Pengadilan Leluhur Penciptaan sangat besar. Kereta terus menuju tanaman merambat. Setelah beberapa saat, mereka berada di depan mereka. Qin Mu mendongak dan melihat bahwa tanaman merambat adalah tanaman merambat labu dengan daun besar yang menutupi seluruh puncak. Ada labu hijau di gunung yang seperti batu giok hijau setinggi 5 atau 6 kaki. Tidak banyak labu. Beberapa wanita terbang di sekitar tanaman merambat untuk menangkap cacing. Cacing di labu itu aneh dan ganas. Panjang mereka 2 atau 3 kaki dengan bulu runcing. Mereka memiliki gigi yang tajam dan mengeluarkan petir dan api. Mereka bahkan bisa mengguncang tubuh mereka dan menembakkan bulu runcing seperti tombak perunggu tajam. Wanita-wanita itu melewati tanaman merambat dan bekerja keras untuk menangkap cacing. Namun, mereka terus menghadapi bahaya. Setiap kali mereka menghadapi bahaya, mereka akan menjadi ular untuk disembunyikan dengan cepat. Mungkinkah Five Thunder Pot yang bisa berisi 5 awan besar dan menempa lonceng api senjata ilahi menjadi harta yang berasal dari pohon anggur labu ini? Qin Mu kagum dan berkata, cacing besar seperti itu. Mungkinkah ini cacing dari pengadilan leluhur? Tiba-tiba, puncak gunung bergerak sekitar 100 mil, yang mengejutkan Qin Mu. Dia menatapnya dan melihat kura-kura tua di bawahnya. Itu sangat besar, dan berjalan sambil membawa daratan. Namun, dia lambat dan hanya bisa bergerak 1 langkah dalam setengah hari. Namun, langkahnya sekitar 100 mil. Dia membawa gunung-gunung di daratan melalui danau yang suram, terengah-engah, menunjukkan bahwa itu sulit baginya. Kereta pergi ke kepalanya, dan perlahan-lahan memindahkan kepala naganya untuk melihat kereta dengan tatapan yang seterang matahari. Qin Mu berjalan keluar dan menyambutnya, penatua. Kepala naga kura-kura memiliki janggut seputih salju. Dia begitu tua, sehingga alisnya juga seputih salju. Dia berkata, maafkan saya karena tidak dapat membalas salam, Yang Mulia Mu. Suaranya sekeras guntur bergulir. Qin Mu berkata dengan kaget, kamu mengenali saya? Mu Mulia Surgawi dari Aliansi Surga. Siapa yang tidak? Kura-kura tua itu melanjutkan, apakah Anda di sini untuk bertemu Dewa Besar Kegelapan, Dewa Mulia? Qin Mu mengangguk dan bertanya, boleh aku bertanya, di mana dia? Kura-kura itu tersenyum. Tidak ada Dewa Utara Xuan Wu di dunia ini, hanya Dewa Xuan dan Dewa Wu. Siapa yang ingin kamu temui, Yang Mulia Mu? Qin Mu berkedip dan tampak bingung. Dia memeriksa, Dewa Utara Xuan Wu adalah 2 orang. Kura-kura itu tersenyum. 2 orang suci. Salah satunya adalah di negara anak laki-laki, yang disebut Xuan. Yang lain adalah di negara anak perempuan, yang disebut Wu. Pergi ke Xuan akan memungkinkan Anda untuk melihat Dewa Xuan. Pergi ke Wu akan memungkinkan Anda untuk melihat Dewa Wu. Hanya ketika mereka bergabung barulah mereka menjadi Dewa Perang Kegelapan. Qin Mu mengangguk dan bertanya, penatua, bagaimana saya memanggil Anda? Gelar penatua tidak cocok untukku. Saya adalah putra Dewa Wu dan Dewa Xuan, memanggil Anda Ming, dan saya dihukum karena kesalahan saya. Penyu melanjutkan, orang tua saya menghukum saya untuk berjalan di kutub utara dengan gunung ini sampai Five Thunder Pot di tanaman merambat matang. Saya telah berjalan selama 600.000 tahun. Qin Mu terkejut dan berseru, tanaman merambat benar-benar menciptakan Five Thunder Pots. Namun, seharusnya tidak perlu 600.000 tahun untuk labu ini matang, kan? Kura-kura tua itu berkata, labu ini butuh 3.000 tahun untuk menumbuhkan bunga, berbuah, dan dewasa. Ada 66 generasi orang yang telah memanennya, yang menghasilkan hampir 600 labu. Namun, labu ini hanya menumbuhkan bunga dan berbuah. Itu tidak pernah rusak dan menjadi dewasa, itulah sebabnya saya masih melakukan hukuman saya. Burung gereja hijau kecil yang adalah Yaner melompat keluar dari kereta dan mendarat di bahu Qin Mu. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga kamu harus dihukum dengan cara ini? Kura-kura tua itu meliriknya dan berkata, saya dijebak oleh seorang pria dan wanita. 600.000 tahun yang lalu, ketika keempat dewa terpecah dengan surga celestial, saya diperintahkan untuk mengawal istana surgawi kura-kura hitam ke kutub utara. Saya bertemu dengan seorang lelaki dan perempuan yang berbicara kepada saya, mengklaim bahwa mereka mengenal saya. Secara naluriah saya merasakan getaran yang baik dari mereka. Namun, mereka memasuki surga celestial dan mencuri harta pagoda langit kaca yang ditempa oleh orang tua saya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, mereka menjadi marah dan menekan saya di sini, namun anak laki-laki dan perempuan itu pergi tanpa konsekuensi. Pagoda langit kaca dibuat dari harta yang dikumpulkan orang tuaku dari zaman purba, dan itu sangat kuat. Namun, itu menghilang begitu saja meskipun mereka mencari untuk waktu yang lama. Jika pasangan itu ditemukan oleh saya akan menyiksa mereka dan mengubahnya menjadi abu. Qin Mu menghela nafas dan berpikir, Dewa Utara Xuan Wu juga orang kaya, sesuai dengan seseorang yang telah hidup sejak zaman purba.
Dia memiliki banyak harta. Memikirkan hal itu, banyak dewa kuno seperti ini. Mereka mungkin mendapatkannya dari mahkamah leluhur ciptaan. Pohon anggur hijau ini mungkin merupakan objek suci yang divisualisasikan oleh para ahli penciptaan. Dia memeriksanya dan mencoba membangun hubungan dengannya melalui kesadaran, tetapi tidak merespons. Kura-kura tua itu, Yu Ming, terus memarahi mereka dengan segala macam vulgar. Dia melepaskan semua sikap elegannya, yang menunjukkan kebenciannya pada pasangan yang mencuri pagoda langit kaca. Pada saat yang sama, dengungan datang dari udara. Banyak cacing dengan sayap terbang dari gunung untuk bertelur. Para wanita di pegunungan marah, dan mereka terbang untuk mengusir mereka. Namun, banyak telur diletakkan dan menjadi cacing hijau besar yang mengunyah tanaman merambat. Wanita-wanita itu harus pergi dan menangkap cacing lagi. Qin Mou memandang mereka dan bertanya, di mana cacing ini berasal? Mereka adalah cacing putra surga Yin. Dia mendapat sekantong telur cacing primordial dari suatu tempat. Dia datang untuk meminta labu dari orang tua saya, dan orang tua saya menolak. Jadi, dia menyebabkan masalah dengan menyebarkan telur. Kura-kura tua berkata, setelah semua cacing ditangkap, cacing terbang akan datang dan bertelur. Sudah seperti ini selama 40 hingga 50 ribu tahun. Orang itu tanpa henti. Qin Mou memberi hormat dan pergi. Di belakangnya, kura-kura tua itu berteriak, Yang Mulia Mu, kamu sudah tua dan memiliki perawakan yang besar. Bisakah Anda mengatakan hal-hal baik kepada orang tua saya sehingga saya dapat terbebas dari penderitaan ini? Bagaimanapun, kami pernah bertemu sebelumnya, 600 ribu tahun yang lalu. Qin Mou berbalik dan bertanya, Anda bertemu saya 600 ribu tahun yang lalu? Ya, kami pernah bertemu sebelumnya di Sungai Celestial. Qin Mou mengerang. Dia pikir kura-kura tua itu tahu tentang dia karena namanya. Dia tidak tahu bahwa kura-kura tua ini telah bertemu dengannya secara pribadi. Saya pergi ke sana 600 ribu tahun yang lalu? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Qin Mou berjanji padanya, dan kereta melanjutkan. Dewa Wu dan Dewa Xuan membagi tempat itu menjadi dua negara. Salah satunya adalah negara anak laki-laki, dan yang lainnya adalah negara anak perempuan. Dia pergi ke bekas dan menemukan banyak anak laki-laki dengan kepala naga dan punggung kura-kura. Mereka aneh tapi kuat. Tidak mengherankan, tidak ada anak perempuan. Sebuah istana surgawi melayang di atas Xuan. Itu setengah dari istana celestial. Istana celestial kura-kura hitam terbelah terbuka di tengah secara merata. Bahkan Lumino Sky Hall diiris rapi menjadi dua. Qin Mou mendongak dari kereta. Dia bahkan bisa melihat takhta diiris menjadi dua. Apa yang terjadi antara Dewa Wu dan Dewa Xuan menyebabkan patah tulang seperti itu? Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dalam insiden kolam giok, Dewa Utara Xuan Wu juga menyerang, tetapi mereka seharusnya bersatu, yang membuat mereka kuat. Kedua dewa kuno ini mungkin tidak disatukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka masih menghadapi musuh bersama di saat-saat penting. Gerbong itu terbang dan masuk ke setengah istana celestial, tiba di separuh gerbang surgawi selatan. Di sana, mereka melihat para penjaga sedang menggoda beberapa wanita dari Wu. Meskipun ada pemisahan antara dua dewa kuno, warga mereka cukup tertarik satu sama lain. Qin Mou mendapat kilin naga untuk melaporkan kedatangan mereka. Setelah beberapa saat, tawa nyaring datang. Kamu benar-benar di sini, Yang Mulia Mu. Dewa setengah baya datang untuk menyambut mereka. Dia memiliki kumis naga yang panjang dan tampak kuat. Hanya saja punggungnya melotot, yang aneh. Dia mungkin menutupi cangkang kura-kura dengan pakaiannya. Ini adalah pertemuan kedua kita, kan, Yang Mulia Mu? Dewa Xuan tertawa. Qin Mou menyapanya dan berkata, sebelum bencana perdamaian abadi, ada bencana meteorologis yang melibatkan senjata ilahi Anda. Itu sangat kuat, yang sangat mengesankan saya, Dewa Xuan. Dewa Xuan membalas budi dan berkata, apakah Anda masih tidak senang tentang hal itu, Yang Mulia Mu? Anda tidak tahu tentang ini, tetapi Five Thunderpot itu dipinjam oleh penyihir itu. Itu tidak melibatkan saya. Saya bahkan menasihatinya dan mengatakan bahwa dia berdosa dan meminta untuk dibunuh. Dia meminjamnya untuk mengakhiri era Kaisar Tinggi dan era Kaisar Pendiri. Kemudian, dia ingin menggunakannya untuk mengakhiri era damai abadi. Dia akhirnya akan menyinggung orang bahwa dia tidak mampu menyinggung dan mati karenanya. Ekspresi Qin Mou menjadi lebih ringan saat dia berkata, jadi, itu tidak melibatkan Anda. Saya salah menyalahkan Anda. Saya sangat terkesan dengan harta karun seperti Five Thunderpot. Itu bisa menyimpan 5 awan besar dan menempa senjata ilahi lonceng api. Dewa Xuan mengerti apa yang dia maksud dan berkata, sepertinya kita sangat cocok sebagai teman baik. Kami membagi Five Thunderpot di antara kami sendiri secara merata. Dia memiliki sekitar selusin, dan aku juga. Ketika kau pergi, aku akan memberimu satu sebagai kompensasi. Ekspresi Qin Mou tumbuh lebih ringan ketika dia berkata, saya baru saja bertemu putra Anda, Yu Ming.
Saya mendengar bahwa dia ditekan di bawah gunung selama 600.000 tahun, dan pada saat itu, ada 605 Thunderpot. Mengapa Anda hanya mendapatkan sekitar selusin, Dewa Xuan? Selain itu, sejak zaman purba, setidaknya ada miliaran. Bagaimana mungkin Anda hanya memiliki sekitar selusin? Wajah Dewa Xuan menjadi merah saat dia berteriak, begitu banyak? Penyihir itu pasti telah menggelapkan mereka? Dia menghela nafas dan berkata, sejujurnya, banyak dari Five Thunderpots rusak akibat perang era ini. Saya tidak punya banyak yang tersisa. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 16 dari mereka. Qin Mu menghela nafas. Perdamaian abadi lemah dan tidak memiliki senjata ilahi yang kuat untuk melindunginya. Langit surgawi dapat memusnahkannya dengan mudah. Jika perdamaian abadi hilang, aku juga tidak akan bertahan. Dewa Xuan tersenyum. Jangan katakan itu, Yang Mulia. Apakah Anda berasal dari Dewa Timur? Dia selalu berterus terang dan terus terang. Apakah dia menyusahkanmu? Qin Mu berkata, dia mengatur 2 tes. Yang pertama adalah untuk menghidupkan kembali seseorang tanpa adipati surga atau kekuatan penguasa bumi. Yang kedua menguji potensi saya. Tatapan Dewa Xuan melintas dengan rasa hormat yang jelas saat dia bertanya, jadi, apakah kamu melewati mereka? Qin Mu dengan jelas berkata, setelah saya menghidupkan kembali seseorang, saya menghancurkan istana Celestial Green Dragon dan melukai reinkarnasinya, mempermalukannya di depan semua naga surgawi kutub timur. Dewa Xuan tertawa dan mengangkat 5 jarinya sebelum berkata, saya hanya berpikir tentang bagaimana saya masih memiliki beberapa harta cadangan di brankas harta karun yang tersegel. Saya bisa memberi Anda 55 Thunderpot sehingga Anda dapat mengumpulkan pasukan mereka. Qin Mu mengangkat jari. Dewa Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, banyak Five Thunderpot hancur dalam perang. Tambahkan ke bahwa era pendirian Kaisar, di mana saya memberi hadiah kepada pendiri Kaisar 55 Thunderpot. Saya tidak bisa berurusan dengan semua orang sekaligus. Jika saya memberi Anda lebih banyak dan pendiri Kaisar datang, bagaimana saya bisa melihatnya dengan bermartabat? Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, Kaisar pendiri bukan penyihir hebat yang tidak terkalahkan. Dewa Xuan mengepalkan giginya dan mengangguk. Lalu, 100? Tidak lagi. Qin Mu tertawa, dan Dewa Xuan mengikuti. Yang terakhir mengangkat tangannya dan berkata, tolong, Yang Muliamu, silahkan. Mereka berdua berjalan ke setengah dari gerbang surgawi selatan dan ke istana kura-kura hitam. Qin Mu memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berpikir, jika aku pergi dan melihat Dewa Wu setelah meninggalkan Dewa Xuan, aku bisa mendapatkan 105 guntur pot darinya. Dewa Xuan berkata dengan nada acuh tak acuh, jika kamu berencana untuk melihat penyihir itu, Yang Muliamu, kamu dapat memberitahunya bahwa aku memberimu 205 Thunderpot. Hati Qin Mu bergetar saat perasaan kagum naik darinya. Dewa Xuan memasuki istana kura-kura hitam dengan dia dan memanggil dewa dengan punggung kura-kura. Dia mengambil cambuk ilahi dan memerintahkan, Pangeran Yu Ming terlalu banyak bicara, dan biayanya seharga 99 Five Thunderpot. Anda harus mengambil cambuk saya dan mencambuknya 99 kali. Dewa itu mengambil cambuk dan pergi. Qin Mu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mencoba memohon pangeran. Naga Kilin dan Yaner saling memandang. Yaner berbisik, mengapa guru tidak memohon belas kasihan untuk Pangeran Yu Ming? Dia adalah orang yang membimbing kita. Dia memiliki temperamen yang baik juga. Sekarang dia mendapatkan 99 cambuk. Naga Kilin berbisik, kata-kata kultus guru dianggap enteng karena perawakannya yang rendah. Qin Mu menatapnya, dan Naga Kilin tutup mulut. Sebuah patung batu ada di depan mereka, dan itu menyerupai pendiri Kaisar Qin Yihe. Qin Mu berjalan maju untuk memeriksanya. Itu adalah patung Kaisar pendiri, tetapi itu adalah versi yang lebih muda darinya. Itu memancarkan semangat, tidak seperti Kaisar pendiri hari ini. Kaisar pendiri memiliki hubungan baik dengan kami. Selama fajar era pendiri Kaisar, sebelum Kaisar pendiri surgawi surga dibangun, dia ada di sini. Dewa Xuan berkata, tempat di sekitar patungnya adalah Akademi Pedang yang ia dirikan bernama Akademi Pedang Martial Nyata. Banyak murid muda kita mempelajari pedang di bawahnya. Saya bahkan memiliki pertukaran dengannya di sana dan mempelajari pedang daonya. Sebagai gantinya, saya mengajarinya mantra pembentukan. Sekarang setelah 40.000 tahun telah berlalu, kami memiliki banyak ahli pedang yang disebut Sekte Pedang Martial Nyata. Dia membawa Qin Mu, dan dia melihat banyak landasan akademi. Itu besar, dan kemungkinan ada ribuan murid kura-kura hitam belajar di dalamnya. Namun, setelah era pendirian Kaisar berakhir, surga celestial memerintahkan penghancuran akademi. Satu-satunya yang terpelihara adalah patung batu ini. Dewa Xuan melanjutkan, jika para murid itu mendengar kedatangan Anda, mereka pasti akan senang. Qin Yi juga membawa 2 gadis dan seorang penebang kayu. Mereka masing-masing adalah Di Yiwei, Yan Yunxi, dan Wen Tiange.
Mereka sangat santun. Di Yue belajar dao besar kura-kura hitam dari saya, Yan Yunxi belajar seni formasi dari saya, sementara penebang kayu belajar aljabar dari saya. Mereka sangat pintar, dan prestasi mereka menggantikan milikku. Saya belajar banyak dari mereka juga. Guru surgawi Zishi dan guru pemotong kayu juga ada di sini. Hati Qin Mu berdebar saat dia bertanya, apakah Founding Emperor berkunjung ke Kutub Timur? Tentu saja. Dewa Xuan melanjutkan, Qin Yi juga mendirikan akademi di Kutub Timur. Itu disebut Akademi Jalur Naga Nyata, dan juga populer. Saya mendengar bahwa orang yang berkultivasi dengannya adalah naga sungguhan bernama King Wang yang berasal dari keturunan naga bangsa pendiri kaisar. Qin Mu memikirkannya. Dia tidak melihat tanda-tanda kaisar pendiri berada di Kutub Timur. Itu pasti telah sepenuhnya dihapus oleh Dewa Timur. Dari sini, orang dapat melihat gaya administratif yang berbeda dari Dewa Xuan dan Dewa Timur. Dewa Timur lebih keras kepala dan berwibawa. Jika dia tidak bisa mengendalikan sesuatu, semua itu akan musnah. Sementara itu, Dewa Xuan lebih peduli tentang ikatan lama. Terlepas dari jatuhnya kaisar pendiri dan akhir zamannya, ia meninggalkan patung batunya dan membiarkan banyak murid untuk terus mengolah pedang. Mereka pindah, dan Qin Mu melihat lebih banyak tanda tertinggal oleh pendiri kaisar. Ada panggung untuk membahas pedang, kolam untuk mencuci pedang, permainan catur langit dan bumi yang ditinggalkan oleh Yan Yunxi, dan dinding berisi kitab suci kura-kura 6 arah hitam yang ditinggalkan oleh Di Yue. Jika Anda memiliki hubungan yang begitu baik dengan Founding Emperor, mengapa Anda meminjamkan senjata ilahi Anda untuk mengakhiri era Founding Emperor? Tanya Qin Mu. Dewa Xuan menjelaskan, saya dipaksa oleh keadaan. Saya sedang berpikir tentang bagaimana jika era pendirian kaisar berlangsung selama 300.000 tahun seperti era kaisar tinggi, daos besar pasca Kosta akan dicetak ke dalam kekosongan dan para dewa dari era pendirian kaisar akan dapat menggunakan pos celestial untuk menjadi prekelestial dan membentuk dewa kuno baru. Kalau begitu, seseorang bisa bertarung melawan surga celestial. Hati Qin Mu bergetar. Alasan mengapa para dewa kuno mendukung era pendiri kaisar adalah untuk menciptakan kumpulan baru para dewa kuno. Lalu, manfaat pendiri kaisar akan selaras dengan kita. Mereka akan menjadi dewa-dewa kuno yang baru, dan kita bisa bekerja bersama untuk membasmi surga celestial. Pada akhirnya, kaisar pendiri akan menjadi kaisar langit kuno yang baru. Dewa Xuan berkata, bahkan jika era pendiri kaisar hanya bertahan 100.000 tahun, itu bisa menjadi mandiri dan berkelanjutan, yang akan memungkinkan kita untuk memisahkan diri dari surga celestial dan mencegah mereka dari dapat menyerang kita, kuno dewa. Namun, tanpa diduga, surga hanya memberi waktu 20.000 tahun, yang memaksa kita untuk bekerja sama atau mati. Dia berjalan ke Giok Stage, menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berbisik, hanya 20.000 tahun? Adapun perdamaian abadi, 800 tahun. Qin Mu mengikutinya dan ragu-ragu sebelum bertanya, Dewa Xuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Hubungan Anda dengan Dewa Wu tampaknya rusak. Mengapa demikian? Kamu bisa mengatakan itu juga. Dewa Xuan menghela nafas. Kami adalah orang-orang suci yang lahir dari sungai celestial. Kami masing-masing mengendalikan sebagian, dan kami tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Namun, lebih banyak dewa kuno lahir, dan kekuatan pribadi kita lebih lemah daripada orang besar seperti Green Dragon dan Celestial Empress. Namun, bersama-sama, kami lebih kuat dari mereka. Dia memimpin Qin Mu melalui kolam giok, yang juga dibagi menjadi dua. Istana Celestial kura-kura hitam lebih kecil dari langit surgawi. Jika mereka berjalan lagi ke depan, mereka akan mencapai tahap eksekusi dewa. Ekspresi Qin Mu mengungkapkan rasa ingin tahunya. Tahap eksekusi dewa dipotong dengan rapi juga. Bahkan pisau eksekusi misterius dewa, yang memiliki 2 tahu bersatu, juga dipotong. Dewa Xuan berkata, kami bergabung untuk melindungi diri dan status kami, itulah sebabnya orang menyebut kami Dewa Utara Xuan Wu. Namun, kemudian, kami menemukan bahwa kami memiliki emosi yang tidak sesuai, dan kami bertengkar kecil setiap 3 hari dan yang besar setiap 5 hari. Hidup tidak bisa berjalan seperti itu. Ditambah lagi bahwa kami adalah yang terkuat dari keempat dewa, yang menyebabkan orang-orang menghasut perpecahan, dan kehidupan semakin sulit. Karena itu, kami berpisah ketika kami memisahkan diri dari surga di zaman Naga Han. Dia tertawa. Penyihir itu bahkan ingin anak itu dipotong menjadi 2. Itu adalah hal yang baik bahwa Yu Ming membuat kesalahan dan ditekan, atau dia benar-benar akan dipotong setengah. Qin Mu tampak bingung. Mereka adalah tuan yang keras kepala yang bahkan ingin memotong anak mereka. Belakangan, para jantan datang di bawah kekuasaanku, sementara para wanita menjadi miliknya. Ini menjadi norma bagi kutub utara seiring berjalannya waktu. Dewa Xuan berkata, jika penyihir itu tidak meminta maaf, aku juga tidak. Aku sudah terbiasa dengan perpecahan itu.
Banyak anak muda menumbuhkan pedang ilahi mereka dengan udara panas berwarna darah di tahap eksekusi dewa. Anak-anak muda itu berselang-seling melalui cahaya pisau dewa eksekusi misterius pisau, yang berbahaya, untuk membantu memperkuat keterampilan pedang mereka. Pedang ilahi yang mereka tanam bukanlah pelet pedang. Sebaliknya, mereka membawa labu besar yang berisi aura pedang sungai celestial. Ketika labu dibuka, aura pedang yang selalu berubah yang menyerupai sungai surgawi deras akan terbang keluar. Ditambah dengan keterampilan formasi dan Black Tortoise 6 arah scripts di Yue, dan itu menjadi sangat kuat karena kekuatan sihir besarnya. Qin Mu menyaksikan di sisi tahap eksekusi dewa. Menggunakan labu sebagai kantong pedang adalah sesuatu yang unik di Kutub Utara. Kombinasi keterampilan pedang dan keterampilan formasi cocok dengan Dao Agung Dewa Dewu yang unik dan Dewa Xuan, yang merupakan pemandangan baru. Dewa Xuan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Yang Mulia Mu?" Qin Mu mengangguk dan berkata, "Ada hal-hal unik tentang pedang Dao Kutub Utara. Namun, itu sudah ketinggalan zaman, seperti keterampilan pedang Kaisar Pendiri Era." "Saya setuju." Qin Mu berkata, "Orang yang membuka bentuk pedang ke-20 adalah pendiri Kaisar. Pedang Dao-nya terlalu kuat. Saya menggunakan keterampilan pedangnya untuk mengalahkan reinkarnasi Dewa Timur. Dia telah kembali." Hati Dewa Xuan bergetar ketika dia bertanya, apakah kekuatannya yang terakumulasi cukup untuk bertarung melawan langit surga setelah dia bersembunyi di desa Riang selama 20.000 tahun. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. "Tidak semuanya. Sebaliknya, korupsi menjadi sebanding dengan langit surgawi. Jika Anda ingin pedang Dao Anda meningkat, Anda dapat mengirim orang ke kedamaian abadi. Perdamaian abadi melanjutkan sistem akademik era pendiri Kaisar. Di sana, para ahli pedang Dao Kutub Utara dapat memperbaiki diri." Dewa Xuan ragu-ragu. Tiba-tiba, para Dewa Xuan mengumpulkan aura pedang sungai celestial mereka dan melompat dari tahap eksekusi dewa untuk melihat Qin Mu. Seorang anak laki-laki berkata, "Untuk membuat kita belajar dalam perdamaian abadi, Yang Mulia Mu harus terlebih dahulu membuktikan bahwa keterampilan pedang perdamaian abadi lebih unggul dari kita." Dewa Xuan tersenyum dan berkata, "Anak-anak sangat kompetitif. Tolong jangan salahkan dia, Yang Mulia." Qin Mu tertawa dan naik ke tahap eksekusi dewa. Pisau eksekusi dewa misterius membelah ke arahnya, namun itu dipotong oleh pedangnya. Namun, pisau itu terbuat dari udara yang sangat dingin, jadi pisau itu dipasang kembali dan terus membelahnya. Qin Mu mengangkat pedangnya, dan dewa eksekusi misterius pisau dipotong menjadi 33 bagian oleh satu pedang. Itu tidak bisa dipasang kembali lagi. Keterampilan pedang yang luar biasa. Para dewa di bawah panggung bersorak dan berkata, "Namun, itu dari era pendiri Kaisar, yang tidak terkait dengan kedamaian abadi Anda." Qin Mu mengambil pedangnya, dan dewa eksekusi misterius Knifei berkumpul kembali dan membelah dirinya sekali lagi. Qin Mu mengangkat jari, dan pedang di tangannya menjadi bentuk pedang bor, yang mematahkan pisau dan memotongnya. Pedang dipasang kembali dengan sendirinya, dan Qin Mu memutar jarinya. Cahaya pedang menjadi bentuk pedang berputar yang hampir memusnahkan pisau eksekusi misterius dewa. Ketika dewa eksekusi misterius pisau berkumpul kembali setelah banyak kesulitan, keterampilan pedang Qin Mu menjadi bentuk pedang berenang, yang berenang dengan pisau eksekusi misterius dewa eksekusi. Tidak peduli bagaimana pisau ilahi iblis ini digunakan atau diubah, itu tidak bisa menyentuh Qin Mu sedikit pun. Qin Mu membentuk bentuk pedang ke-18 lagi, dan dewa eksekusi misterius pisau dipotong sampai menjadi banjir bunga surgawi tanpa kekuatan sama sekali. Ketika dirakit kembali, Qin Mu mengerahkan bentuk pedang ke-19, dan dengan satu pedang, udara mengerikan berwarna darah itu dimusnahkan. Ekspresi para dewa akademi berubah sangat. Mereka memandang Dewa Xuan dengan ekspresi memohon. Ekspresi Dewa Xuan tidak pasti. Dia ragu-ragu. Qin Mu menaruh pedangnya dan berkata, "Pisau Dao di tahap eksekusi Dewa-Dewa Xuan terlalu rendah, paling jauh dibandingkan dengan perdamaian abadi. Jika Anda memasang kembali dan menyewa seorang ahli pisau dari Eternal Peace, itu tidak akan mudah bagi saya untuk menghancurkannya." Dewa Xuan mengepalkan giginya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak bisa memutuskan. Saya salah tentang pendiri Kaisar. Jika saya salah lagi, Kutub Utara mungkin menghadapi bencana tenggelam. Saya tidak bisa bertaruh dengan hidup Anda, saya tidak bisa melakukan itu lagi." Seorang dewa dari akademi berlutut dengan tangan di atas kepalanya dan berkata, "Jika aku tahu jalan yang benar, aku akan bisa mati tanpa penyesalan. Namun, kita tidak bisa kembali dari memasuki jalur pedang. Kita hanya bisa menuju puncak tertinggi dan memanjatnya. Dewa, mohon ucapkan keinginan kami." Dewa Xuan terdiam. Dewa-dewa lain di akademi berlutut dan berteriak, "Tolong berikan permintaan kami, Dewa." Dewa Xuan memutuskan dan berkata, "Tidak apa-apa bagi kalian semua untuk pergi, tetapi untuk keselamatan Kutub Utara, saya akan mengusir Anda dari klan saya. Anda tidak akan lagi menjadi keturunan saya. Apakah itu yang kalian semua inginkan?"
Dewa Pedang Akademi itu saling memandang dan ragu-ragu. Qin Mu berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Naga Kilin dan Yaner melihat telapak tangannya bergetar. Dia jelas telah meremehkan pisau eksekusi misterius dewa dengan hanya menggunakan bentuk pedang dasar untuk memusnahkannya. Otot-otot di lengannya hampir hancur. Qin Mu dengan santai berkata dengan sikap tidak berubah, pendiri kaisar sedang menuju perdamaian abadi sekarang. Sebagai muridnya, Anda mungkin bisa melihatnya jika Anda terburu-buru ke sana sekarang. Kita ingin, kata para Dewa Pedang Akademi serempak. Qin Mu tersenyum, dan otot-otot di lengannya beregenerasi dengan cepat. Dewa Xuan meliriknya dan memberitahu para Dewa Pedang di Akademi, karena itu keinginanmu, kau bisa pergi berkeliling ke alam primordial. Namun, ingat ini, Anda bukan lagi Dewa Pedang kami atau keturunan saya. Anda tidak dapat bertindak dengan nama saya, karena Anda semua telah dikeluarkan dari garis keturunan Dewa Utara. Kedua, Anda tidak memiliki latar belakang dan tidak unggul, jadi perlakukan orang-orang yang lebih lemah dari perdamaian abadi dengan baik. Memahami, Qin Mu tidak bisa membantu tetapi melihat Dewa Xuan. Instruksinya tepat sasaran. Dewa Pedang tidak akan menarik perhatian surgawi surga selama mereka tidak bertindak di bawah nama Dewa Xuan, yang mengurangi bahaya yang terlibat. Bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, Kutub Utara tidak akan terlibat. Jika mereka tidak memiliki latar belakang dan memperlakukan orang-orang kedamaian abadi dengan baik, mereka tidak akan terlibat konflik dengan kedamaian abadi. Jika mereka mendiskriminasi perdamaian abadi dan menindas orang-orang di sana karena mereka memiliki garis keturunan Dewa Utara, mereka akan menimbulkan masalah, dan Qin Mu tidak akan bisa mentolerir mereka. Setelah hal-hal itu selesai, kumpulan Dewa Pedang ini dapat berasimilasi ke dalam perdamaian abadi dan menjadi anggota reformasinya. Orang yang lebih tua lebih berpengalaman. Dewa Xuan sangat bijaksana dalam perintahnya. Dewa Pedang Akademi itu mengangguk. Dewa Xuan menghapus nama keluarga mereka, jadi kepala Dewa Pedang berkata, "Yang mulia, kami sekarang adalah orang-orang tanpa nama keluarga yang memohon agar Anda memberi kami satu." Qin Mu memikirkannya dalam diam sebelum berkata, "Anda semua memasuki jalan melalui pedang 40.000 tahun yang lalu, menjadi dewa karena itu, dan sekarang meninggalkan Kutub Utara dengan nama keluarga Anda diambil karena pedang Dao. Dengan demikian, nama keluarga Anda adalah Jian." Kepala Dewa Pedang Akademi tersenyum dan berkata, "Jadi namaku Jian Wuji. Yang berarti aku Jian Sansheng. Aku Jian Yutang." Masa tertawa, dan Dewa Xuan hanya bisa berkata, "Yang mulia Mu, murid-murid saya mungkin baik secara alami, tetapi mereka tidak berpengalaman. Mereka tidak tahu tentang kejahatan dunia, jadi saya ingin meminta Anda untuk memperlakukan mereka dengan baik, Yang mulia." Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Tenang, Dewa Xuan. Reputasi saya di alam primordial luar biasa. Saya disebut hati nurani perdamaian abadi. Siapapun yang menyebut saya akan mengangkat ibu jari mereka dan memuji saya sebagai orang baik yang mutlak. Saya tidak akan menganiaya mereka." Dewa Xuan berkata, ya, saya pernah mendengar tentang karakter Anda. Ia telah memiliki reputasi sendiri." Setelah selesai, dia berbisik kepada Jian Wuji setelah menunjukkan padanya, "Hati-hati, jangan bekerja untuk orang itu setelah dia mengkhianatimu." Jian Wuji tercengang. Qin Mu memberi Jian Wuji surat dan berkata, "Kamu harus menuju ke perdamaian abadi alam primordial pertama dan memberikan surat saya kepada Kaisar Yanxiu. Dia akan mengatur semuanya." Dewa Xuan, mengapa Anda tidak memberikan 105 Thunder Pots kepada mereka terlebih dahulu sehingga mereka dapat membawanya ke kedamaian abadi? Bagaimana menurut Anda? Dewa Xuan mengangguk dan berkata, "Jian Wuji, setelah Anda mengambil 5 Thunder Pots, pergi ke Akademi Bela Diri Nyata dan ambil 6 gulungan ceramah kura-kura hitam dan bel api. Mereka harus dibawa ke perdamaian abadi dan diberikan kepada Kaisar Yanxiu." Jian Wuji pergi setelah menerima pesanan. Dewa Xuan memperhatikan mereka pergi dan menghela nafas. "Kamu benar-benar kejam, Yang mulia Mu. Sekarang Anda harus melihat ketulusan saya, bukan?" Qin Mu menggenggam tangannya, membungkuk ke tanah, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Alih-alih memandang rendah saya karena kekuatan inferior saya, Anda mempercayakan saya dengan tanggung jawab yang begitu berat. Saya sangat berterima kasih, Dewa Xuan." Dewa Xuan membalas budi dengan cepat dan tersenyum. "Jangan lakukan itu, Yang mulia. Saya menghargai Anda karena apa yang Anda lakukan selama bencana damai abadi. Selama bencana Kaisar Pendiri mengambil para elitnya dan pergi, meninggalkan warganya. Selama bencana damai abadi, Anda memilih untuk bertarung sampai mati dan mencoba memanipulasi semua kekuatan untuk menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, Anda secara mengejutkan mengamankan perdamaian abadi. Inilah sebabnya saya bersedia mempercayakan mereka kepada Anda." Qin Mu dengan tulus berkata, "Saya akan membalas kepercayaan Anda dengan mengirimkannya kepada saya, Dewa Xuan." Dewa Xuan tertawa dan berkata, "Saya memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan. Anda adalah sahabat dada saya.
Kami akan minum sampai mabuk. Qin Mu juga tertawa. Aku akan mengganggumu tentang itu. Selama perjamuan, Dewa Xuan dan Qin Mu minum sampai mereka mabuk. Mereka memegang bahu satu sama lain dan memanggil satu sama lain sebagai saudara. Naga Kilin dan Yaner menemani mereka, bersama dengan pejabat tinggi Istana Surga Xuan. Mereka sangat tidak setuju dengan tindakan mereka. Dewa Xuan dan Yang Mulia Mu memanggil satu sama lain sebagai Dao bersaudara. Bagaimana kita menyortir senioritas jika kita bertemu dengan Founding Emperor? Mereka minum sepuas hati, dan orang-orang yang menyertainya terpaksa tersenyum. Dewa Xuan mengirim Qin Mu pergi dan berkata, Anda harus berhati-hati ketika melihat penyihir. Dia tidak mudah diajak bicara. Dia harus tahu bagaimana Anda datang menemui saya pertama kali setelah Anda tiba. Dengan demikian, dia mungkin menyusahkanmu karena iri dan benci. Qin Mu tersenyum. Aku pikir dia bukan tipe orang seperti itu. Saudara Dewa Xuan, saya harus bertanya tentang beberapa hal. Siapa yang dimiliki senjata ilahi yang mulia Yu yang ditempatkan di sini? Lady Surgawi Qiang. Qin Mu mengangguk dan mengingatnya dengan cermat. Dia kemudian bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah ada sisi sebaliknya dari kutub utara? Ekspresi Dewa Xuan sedikit berubah ketika dia tersenyum dan bertanya, mengapa kamu bertanya ini, saudaraku? Qin Mu menjawab, saya bertemu dengan Tuan Penciptaan di Faid Besar, dan saya tahu bahwa tanah leluhur mereka disebut pengadilan leluhur. Apakah Anda tahu di mana itu, saudara Dewa Xuan? Wajah Dewa Xuan tenggelam ketika dia dengan sungguh-sungguh berkata, kirim tamu kita. Qin Mu tertegun. Dia menangkupkan tangannya dan hendak pergi ketika Dewa Xuan menghela nafas. Bukannya aku kejam, tapi apa yang kamu tanyakan itu terlalu mengejutkan. Yang Mulia Mu, saya tahu Anda suka menjelajahi sejarah, tetapi beberapa hal lebih baik tidak tersentuh. Qin Mu mengangguk dan memimpin Kilin Naga dan Yan untuk naik kereta ke Wu. Dewa Xuan menyaksikan mereka pergi sebelum berbisik, sulit bagi kami untuk mencuri penguasa pengadilan leluhur ciptaan. Anda sebaiknya tidak memecahkan sejarah yang tersegel. Dewa Xuan masih memberitahu kami banyak. Apa yang secara tidak langsung ia klaim adalah bahwa tempat-tempat seperti alam primordial, Xuandu, keempat kutub, dan surga langit tidak memiliki sisi yang terbalik, namun mereka terkait dengan tuan dari pengadilan leluhur ciptaan. Qin Mu mengetuk pegangan di gerbong saat dia samar-samar berbicara pada dirinya sendiri. Namun, tempat-tempat ini seharusnya tidak menjadi istana leluhur, atau Raja Ilahi Lang Weo akan mendeteksi itu. Namun, sisi sebaliknya dari tempat-tempat ini terkait dengannya. Itu aneh. Yan memberinya buah-buahan dari Dewa Timur, dan Qin Mu secara naluriah membuka mulutnya untuk memakannya saat dia bergumam, tempat-tempat ini tidak kecil. Apa hubungan antara menghilangnya tempat-tempat ini dan istana leluhur? Naga Kilin tiba-tiba berkata, apakah Anda ingat reruntuhan besar, Master Sekte? Qin Mu tertegun ketika Naga Kilin melanjutkan, kultus guru, tidakkah Anda menemukan 4 atau 5 ruang yang ditumpuk bersama di sumber sungai yang membawa reruntuhan besar? Kemudian, ketika segel alam primordial rusak, ruang-ruang bertumpuk ini menyebar dan menjadi alam primordial masa kini. Mungkinkah metode pemeteraian seperti itu serupa dengan yang digunakan terhadap pengadilan leluhur? Qin Mu memikirkannya dan berkata, Fatih Dragon, lanjutkan. Yaner melompat ke sisi Naga Kilin dan memberinya buah-buahan dari kutub timur untuk mendorongnya. Naga Kilin melanjutkan, mungkinkah sisi-sisi kebalikan dari tempat-tempat seperti keempat kutub, langit surgawi, alam primordial, Xuandu, dan Youdu masih ada, tetapi bahwa para dewa kuno menggunakan kekuatan sihir mereka untuk menumpuknya bersama untuk membentuk segel ruang 3 dimensi seperti yang menyegel tabut paramita untuk mengunci istana leluhur. Mata Qin Mu menyala saat dia bertepuk tangan. Fatih Dragon, kamu bijak. Naga Kilin dengan bangga memakan buah yang diberikan Yaner padanya. Yaner bahkan dengan hati-hati memasukkan pil semangat ke dalam buah-buahan yang menggerakkannya. Qin Mu berdiri dan bertepuk tangan. Ada kemungkinan seperti itu. Seni ilahi diwariskan. Seni ilahi yang digunakan untuk menyegel alam primordial dan tabut paramita bisa berbeda dari yang digunakan untuk menyegel istana leluhur. Namun, mungkin ada beberapa jejak warisan yang kelihatan di dalamnya. Dia menggenggam tangannya sebelum mendorongnya keluar. Seketika, tata letak langit surgawi Nagahan, alam primordial, Youdu, Xuandu, 4 kutub, dan bahkan dunia surgawi Yin dan reruntuhan akhir, muncul satu persatu untuk membentuk atlas bintang 3 dimensi besar dari alam semesta. Alam primordial berada di tengah, dan itu ditumpuk dengan Youdu saat terhubung ke 4 kutub. Xuandu duduk tinggi di atas alam primordial. Qin Mu memandang ke arah kutub, memikirkannya, dan berkata, sungai surgawi menghubungkan 4 kutub dan langit surgawi, namun mereka tidak berada di permukaan yang sama. Juga, Ruins of End tidak di alam primordial tetapi di ruang dan waktu lain. Saya hanya menemukannya dengan aljabar luar angkasa yang ditinggalkan kakak Wei Suifeng. Aljabar luar angkasanya merekam dimensi ruang lain. Dia berjalan mengitari atlas, menatapnya sambil menghitung. Tiba-tiba,
Dia mengulurkan telapak tangannya dan menarik atlas ke bawah. Jurang berbentuk corong dari Ruins of End muncul di bawah alam primordial. Tatapan Qin Mou melintas saat dia berbisik, Youdu tidak sepenuhnya ditumpuk dengan alam primordial. Sebaliknya, Youdu terhubung ke 4 kutub dan berbagai langit lainnya. Satu-satunya yang tidak terhubung adalah Xuandu, yang berarti bahwa ketika seseorang menyatukan Youdu dan Xuandu, seseorang dapat membentuk lingkaran besar. Dia memperluas perbatasan Youdu. Dia punya ide, dan dia menciptakan penguasa bumi dengan ki vitalnya segera. Penguasa bumi berdiri di tengah Youdu dengan tubuh jasmani besar dengan mata air kuning di kepalanya. Qin Mou mengerutkan kening dan melihat daratan di bawah penguasa bumi. Itu ditumpuk dengan jurang Ruins of End. Dia tertegun. Oleh karena itu, sungai celestial mengalir ke jurang reruntuhan akhir. Namun, mereka tidak mengatakan bahwa itu berada di kaki penguasa bumi atau bahwa itu akan melewati Youdu. Tetapi bagaimana jika itu terjadi? Mata Qin Mou menyala lebih dan lebih saat dia menyesuaikan sungai surga sehingga airnya mengalir melalui Yuandu dan Youdu. Kedua dunia ini tumpang tindih di ruang angkasa, dan agar sungai celestial datang ke Youdu, itu tidak perlu melewati daratan primordial realm. Sebaliknya, itu memasuki ruang lain. Sungai celestial menjadi sungai hantu deras yang mengitari tubuh megah penguasa bumi. Qin Mou tertegun saat melihat telapak tangan penguasa bumi. Senjata penguasa bumi adalah cambuk, yang dia lihat digunakan penguasa bumi untuk mengikat Tian Shu sebelumnya. Namun, sungai surga berubah menjadi sungai hantu dan mengalir ke Youdu setelah mengalir melalui telapak tangan penguasa bumi. Sungai hantu adalah cambuk penguasa bumi. Sekarang aku tahu mengapa aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari penguasa bumi setiap kali aku pergi ke Youdu. Itu cambuk sungai hantu. Qin Mou menenangkan dirinya dan menyesuaikan sungai hantu untuk melihatnya mengalir ke Ruins of End. Masih ada yang salah. Qin Mou mendongak dan melihat Xuandu dan 4 kutub. Tinggi ke-4 kutub itu salah? Mereka harus lebih tinggi dari alam primordial tetapi lebih rendah dari surga celestial. Sungai celestial seharusnya mengalir melalui Xuandu, tetapi tidak. Alih-alih, itu mengalir melalui langit surgawi seperti lasso besar yang turun ke Youdu. Dia menghitung dengan panik, dan setelah beberapa saat, dia mengayunkan tangannya, tersenyum. Air sungai celestial berasal dari atas. Itu secara alami berasal dari Xuandu. Di Xuandu, sebuah sungai surgawi mengalir turun dan mengubah aliran air sungai surgawi yang asli. Sebaliknya, itu datang dari atas ke kutub utara. Setelah itu, ia pergi ke kutub barat, kutub selatan, dan kutub timur sebelum mengalir menuju surga celestial. Setelah mencapai surga celestial, sungai celestial datang dari langit dan mengalir menuju alam primordial. Itu ditumpuk dengan Youdu, sehingga sungai surga menjadi sungai hantu dan memasuki Youdu. Akhirnya, mencapai reruntuhan ujung di bawah kaki penguasa bumi. Qin Mou memeriksa Great Star Atlas of the Universe dan berjalan dengan gelisah. Jika dia menghitung sesuai dengan itu, 4 kutub harus vertikal mengacu pada alam primordial. Mereka harus lurus dan menghadap alam primordial dengan punggung mereka. Dia menggambar garis dengan tangannya untuk menghubungkan dunia, namun dia tidak dapat menemukan tempat untuk menghubungkan setiap dunia. Qin Mou mengerutkan kening sebelum memiliki momen eureka. Dia berbisik, naga langit surgawi tidak pada posisi saat ini pada awalnya. Itu di atas alam primordial. Jadi, jika aku menggesernya ke bawah, dia memindahkan langit surgawi di atlas bintang menuju alam primordial dan menggantungnya di langit. Suara naga surgawi datang dari luar kereta, berkata, "Kami telah mencapai Wu, yang mulia." Qin Mou mengabaikannya dan perlahan-lahan menyesuaikan koordinat langit surgawi. Dia tiba-tiba bergidik ketika dia melihat bagaimana, setelah menjalin semua garis menjadi satu, sebuah titik cahaya terbentuk. Qin Mou berteriak kegirangan saat dia bergumam, ini adalah pengadilan leluhur. Ini adalah lokasi para penguasa leluhur pengadilan ciptaan. Jelas berguna untuk menguasai aljabar. Dia sekarang harus memastikan posisi kasar istana leluhur. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang itu dan data geografis spasial yang tepat dari 4 kutub, Xuandu, dan jurang reruntuhan akhir. Dia juga harus memastikan koordinat spasial yang tepat dari dimensi di mana naga Han surgawi sebelumnya. Hanya dengan begitu ia dapat menemukan istana leluhur dengan tepat. Seseorang bisa menggunakan data dari jembatan pergeseran saling energi spirit untuk geografi spasial dari 4 kutub, Xuandu, dan jurang. Jembatan pergeseran saling energi spirit dirancang oleh Qin Mou dan Dewa Harimau Hitam, dan satu membutuhkan data geografi spasial yang berbeda untuk jembatan untuk menghubungkan dunia yang berbeda. Dengan demikian, tidak sulit bagi Qin Mou untuk mendapatkan data seperti itu. Hanya saja tidak ada jembatan pergeseran saling energi spirit yang terhubung ke jurang Ruins of End. Bahkan jika ada satu, itu mungkin ada di tangan permaisuri surgawi dan Yuanmu. Namun, Qin Mou pergi ke sana sebelumnya. Yang perlu dia lakukan untuk mengkonfirmasi dimensi spasialnya adalah pergi ke sana lagi. Satu-satunya masalah yang dia miliki adalah mencari tahu ketinggian surgawi-surgawi naga Han.
Dalam aspek ini, dia tidak memiliki data yang akurat. Setelah dia menemukan koordinat spesifiknya, dia bisa membangun formasi teleportasi spasial yang besar untuk berpindah langsung menuju pengadilan leluhur. Tidak heran putra mahkota Dewa Xuanwu Utara, Yu Ming, mengklaim bahwa dia bertemu saya selama era Dragon Han. Saya mungkin ada di sana untuk mengukur ketinggian langit surgawi. Qin Mu tampak bingung saat dia berpikir, lalu, kapan aku pergi ke surga langit surgawi Naga Han? Siapa pasangan yang mencuri pagoda langit kaca kura-kura langit hitam? Sisi sebaliknya dari surga celestial adalah bagian dari meterai istana leluhur, jadi mengapa surga celestial bergerak ke atas? Jika langit surgawi bergerak, bukankah akan ada lubang untuk meterai? Dia akan meneliti dengan cermat konsekuensinya, tetapi suara naga surgawi datang dari luar kereta. Yang mulia, Dewa Wu ada di sini untuk menerima Anda. Tidak ada waktu. Saya akan menghitung konsekuensinya setelah saya meninggalkan Kutub Utara. Qin Mu tidak bisa terlalu memikirkannya, jadi dia membubarkan Grand Star Atlas of the Universe dan tersenyum. Fatih Dragon, Yan Er, ikuti aku untuk melihat Dewa Wu. Kereta berhenti, dan dia melangkah keluar. Dia melihat bagian lain dari istana kura-kura hitam kura-kura di depannya, dengan Dewa Wu dan rombongan pejabat Dewa Wanita menunggunya. Tidak seperti apa yang dikatakan Dewa Xuan, Dewa Wu bukan penyihir. Sebaliknya, dia tampak lebih pantas dan khusyuk daripada Dewa Xuan. Wanita ini mengenakan jubah kekaisaran yang hitam dan merah dengan diagram aroma pohon peoni dijahit di dalamnya. Ular berenang di antara bunga-bunga, dan beberapa tampak seperti akan terbang. Alisnya seperti angsa dengan sayap terbuka. Ada peoni di alisnya dan sedikit bubuk cahaya di bibirnya. Dia tidak begitu mengesankan atau ganas seperti yang dikatakan Dewa Xuan. Dia formal dan sopan ketika berkata, "Yang mulia Mu." Qin Mu buru-buru turun dari kereta untuk mengembalikan salam. "Saudari Dewa Wu." Dewa Wu tidak bisa menahan senyum. Orang-orang mengklaim bahwa kamu memanggil setiap wanita yang kamu temui sister. Tampaknya itu benar. Qin Mu dengan serius berkata, "Tidak selalu." Dewa Wu mengakuinya, dan Qin Mu melanjutkan, "Saya tidak bisa tidak memanggil saudara perempuan yang cantik. Baru saja, saya melakukan itu ketika saya bertemu Anda, Dewa Wu. Mulut saya lebih jujur daripada hati saya." Dewa Wu tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kamu jujur. Jarang menemukan lelaki jujur saat ini, tidak seperti lelaki murahan di rumah saya yang tidak tahu bagaimana cara mempermanis lidahnya. Yang dia lakukan hanyalah membuatku marah. Saya marah hanya dengan berbicara dengannya." Qin Mu tersenyum. Kakak ipar juga jujur. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya dengan benar. Naga Kilin diam-diam memujinya, kultus guru benar-benar tahu cara berbicara. Dia memanggil Dewa Wu, kakak ipar, di depan Dewa Xuan dan Dewa Xuan, saudara ipar, di depan Dewa Wu. Dia terdengar seperti saudara mereka. Dia menjadi semakin kuat setelah membaca patung pemeliharaan manusia saya. Sepertinya dia akan menjadi lebih baik dariku. Jangan bicara tentang dia. Dewa Wu mengundangnya, "Ayo bicara di dalam." Dia melirik Naga Kilin dan Yaner. Dia tampak bingung ketika dia bertanya, "Mungkinkah ini putri dari Vermilion Bird Resident?" Yaner membalas budi dengan cepat dan berkata, Yaner dengan ini menyapa Bibi. Dewa Wu sangat akrab dengannya saat dia maju untuk mengambil tangan Yaner. Dia tersenyum. "Aku memelukmu ketika kamu masih kecil. Ibumu kejam untuk mengirimmu pergi. Ngomong-ngomong, karena kamu semua berasal dari Kutub Timur, kamu sudah melihat ayahmu, kan?" Yaner tampak kesal. Dewa Wu melihat itu dan tersenyum. Dewa Timur memiliki begitu banyak putra, dia mungkin tidak berpikir bahwa dia memiliki seorang putri seperti Anda. Qin Mu memeriksa dia, "Saudari Dewa Wu, ketika saya tiba di sini, saya melihat putra Anda, Yu Ming, dan betapa pahitnya kondisinya. Dia membawa gunung ilahi sementara di sini begitu dingin. Saya tahu dia melakukan kesalahan dengan berbicara dengannya dan dia dihukum oleh Anda. Tapi, sudah 600.000 tahun. Saya tidak bisa tidak mengasihani dia dan menangis." Dewa Wu dengan dingin tersenyum. "Dia layak mendapatkannya karena kehilangan pagoda langit kaca. Itulah yang kami tempuh atas hidup kami, namun dia kehilangannya. Kecerobohannya harus dihukum." Qin Mu mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi anak-anak bisa nakal. Selama dia mengerti hukumannya, itu sudah cukup. Sejujurnya, saya pergi menemui ipar baru saja dan berbicara dengannya tentang hal itu. Saya ingin memohon belas kasihan untuk putra Anda, namun ia sangat marah dan memerintahkan orang untuk mencambuknya 99 kali. Dewa Wu sangat marah. Anda memohon belas kasihan, namun pelahap itu memilih untuk memukulnya alih-alih memahami? Semua yang lama ini lakukan adalah menangani urusan internal. Jika saya tidak berlari di luar begitu sibuk di luar, dia tidak akan bisa berpegangan pada kutub utara ini. Dia akan merangkak di sungai celestial dan dingin dan lapar. Sekarang dia bertindak seolah dia sangat kompeten dengan memukul putranya sendiri." Qin Mu menghela nafas. "Tolong tenang, suster. Putramu, Yu Ming,
mengerti kesalahannya dan menderita cambuk. Sudah waktunya untuk membebaskannya, kalau tidak ipar mungkin mencambuknya lagi. Apa gunanya itu? Dewa Wu memanggil pelayan di sekelilingnya dan berkata, keluarkan dekritku, dan bebaskan pangeran dan bawa dia ke sini alih-alih ayahnya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakukan setelah menemukan sesuatu adalah bersembunyi di cangkangnya dan mendorong saya untuk membantunya. Jika dia mengikuti ayahnya, dia akan sama tidak berguna. Cepat, cepat. Pelayan istana itu pergi dengan tergesa-gesa. Qin Mu santai dan berpikir, lega dia dibebaskan. Keinginan Dewa Wu terhadapnya meningkat saat dia memandangnya lebih dan lebih. Dia tersenyum dan berkata, kakak iparmu, pelahap itu, tidak pernah memikirkan orang lain. Dia gagap ketika dia berbicara, dan dia berdetak di semak-semak dalam menangani urusan. Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, kakak, Anda salah menyalahkan ipar. Ketika saya bertemu dengannya, dia memberi saya 205 Thunder Pots dan mengirim beberapa ratus dewa pedang untuk mendukung perdamaian abadi. Dewa Wu penuh keraguan. Dia akan sangat murah hati? Ketika dia bersama saya, dia pelit sekali. Bagaimana dia mau memberi Anda 200 dari mereka? Qin Mu tersipu dan berbisik, dia ingin memberi hanya satu awalnya. Dia berbohong kepada saya tentang hanya memiliki 16, jadi saya katakan kepadanya Anda memberi 200, dan dia menjadi lebih murah hati. Dewa Wu tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin jujur, tapi kamu juga licik. Pelahap itu mungkin bertekad untuk memberi Anda sebanyak ini setelah melihat kemurahan hati saya. Dia mungkin merasa sakit hati saat melakukannya. Tenang, saudaraku, aku tidak akan sekecil pelahap itu. Dengan kata-katanya, Qin Mu merasa yakin. Sudah cukup untuk membentuk pasukan dengan 305 Thunder Pots. Ketika pasukan ini dimobilisasi, guntur akan turun hujan. Dewa Wu lebih berhati bebas dari Dewa Xuan, dan dia memberi Qin Mu 201 Thunder Pots sebelum berkata, hadiahku tidak bisa pucat dibandingkan dengan ratusan dewa pedang bela diri sejati yang diberikan pelahap kepadamu. Ketika Founding Emperor datang ke sini untuk mempelajari kemampuan saya, sebagai gantinya, para ahli formasinya yang paling kuat merancang formasi rampart ular terhubung untuk saya, yang membutuhkan ribuan dewa wanita untuk dikerahkan. Ia bahkan bisa melawan para praktisi kuat dari tahta kaisar. Saya akan mengirimkan Anda salah satu dari formasi ini. Qin Mu senang dan berkata dengan ragu-ragu, ketika kakak ipar mendapat dewa pedang untuk membantu saya di batas bawah, dia mengambil nama belakang mereka dan mengusir mereka keluar dari kutub utara sehingga mereka tidak akan membebaninya. Dewa Wu memahaminya dan berkata, apakah Anda khawatir pelayan istana saya akan menggunakan garis keturunan mereka untuk menggertak orang-orang perdamaian abadi? Tenang, saya akan mengatur hal yang sama untuk mereka. Qin Mu menghela nafas lega. Nyaman berbicara dengan wanita pintar seperti dia. Ngomong-ngomong, ini adalah pertemuan kedua kami. Kami bertemu untuk pertama kalinya di kapal hantu, dan hanya karena kebijaksanaanmu aku bisa turun. Dewa Wu dengan tertawa berkata, Sister Vermilion Bird berbicara tentang Anda sepanjang waktu. Dia bahkan berbicara tentang bagaimana kamu menyebutkan aliansi surga ketika dia bertemu denganmu di tahun pertama Dragon Han. Hati Qin Mu menegang saat dia mengangguk dengan lembut. 10 mulia surgawi hari ini adalah aliansi surga. Apakah Anda tahu seberapa besar dampak tindakan ceroboh Anda akan berdampak? Dewa Wu sepertinya berkata tanpa sengaja, hampir setiap peristiwa besar setelah itu ada hubungannya dengan aliansi surga. Sebagai salah satu penatua tertua, Anda harus memimpin upaya untuk memadamkan perselisihan internal juga. Saudari, apakah Anda pikir akan ada aliansi surga jika saya tidak menyebutkannya? Tanya Qin Mu. Dewa Wu tertegun. Masih akan ada aliansi surga. Mungkin itu akan memiliki nama yang berbeda, seperti aliansi bumi atau aliansi hantu, tetapi aliansi surga tidak terbentuk karena saya. Itu terbentuk karena dewa-dewa kuno. Qin Mu berjalan bersamanya dan berbisik, jika para dewa kuno memperlakukan makhluk hidup post-celestial dan setengah dewa dengan lebih baik, tidak akan ada aliansi surga. Sejumlah besar tekanan meninggalkan mereka dengan sedikit jalan keluar, itulah sebabnya aliansi surga lahir. Jika aku melenyapkan 10 yang mulia surgawi dengan para dewa kuno dan kalian semua masih melakukan hal-hal dengan cara lama, akan ada aliansi surga lainnya. Dewa Wu memikirkannya dalam keheningan dan kemudian berkata, dewa-dewa kuno hari ini lebih baik daripada mereka di masa lalu. Selain itu, setengah dewa dari langit surgawi saat ini tidak berbeda dengan setengah dewa di masa lalu. Orang menyembah dan berkorban untuk mereka. Aliansi surga menjadi dewa kuno setelah melenyapkan mereka. Kakakmu, kamu harusnya berpikir tentang bagaimana tidak menjadi dewa kuno lintah yang memberi makan orang-orang. Qin Mu tertegun. Dia membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Dewa Wu membalas budi dan berkata, saya telah melihat penggantian terlalu banyak dinasti, melihat hidup dan mati membelah orang, dan melihat bencana membunuh orang. Saya merasa putus asa setelah melihat begitu banyak.
Saya pikir ini adalah siklus yang besar, yang tidak bisa saya ubah. Tetapi Anda memiliki energi untuk melakukannya. Mungkin Anda bisa melakukannya. Aku tidak akan menahanmu lagi. Qin Mu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dewa Wu mengirimnya ke setengah gerbang surgawi selatan dan mengawasinya pergi. Setelah beberapa saat, para pelayan membawa Pangeran Yu Ming. Dia menjadi humanoid, lalu berlutut dan bersujud kepada Dewa Wu untuk berterima kasih padanya. Berdiri, Dewa Wu mengangkat tangannya dan berkata, "Yang Mulia Mu melakukan banyak upaya untuk membuat saya membebaskan Anda. Saya harus menurutinya karena dia yang mulia. Ayahmu mencambukmu 99 kali karena kamu terlalu banyak bicara, jadi kamu akan ingat untuk tidak begitu naif setelah kamu menyelesaikan hukumanmu." Pangeran Yu Ming mengangguk, memanjat, dan berkata, "Di mana Mu yang mulia? Saya belum punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih." Dewa Wu berkata, "Dia telah pergi, mungkin untuk bertemu Dewa Barat di Kutub Barat. Anda mungkin telah dibebaskan, tetapi Anda masih membuat kesalahan. Karena Anda berhutang budi kepada Surgawi, Anda harus turun. Kamu kehilangan pagoda langit kaca, jadi kamu hanya akan kembali setelah menemukannya." Pangeran Yu Ming bersujud lagi. Dewa Wu menghela nafas dan mengangkatnya. "Kamu adalah putraku. Meskipun kamu terlihat seperti ayah bodohmu, aku masih tidak tahan melihatmu mempertaruhkan hidupmu. Kamu terlalu naif. Jika saya tidak menekan Anda di Kutub Utara, Anda mungkin tidak bisa selamat dari era Dragon Han. Era damai abadi ini bahkan lebih sulit. Anda harus berhati-hati." Dia mengambil sebuah karung yang terbuat dari kulit ular dan berkata, "Ini ditempa dari kulit yang saya tumpahkan. Itu bisa menyimpan apa saja dan menempa apa saja. Anda bisa menggunakannya untuk membela diri. Juga, pergi menemui ayahmu yang bodoh sekali lagi sehingga dia dapat melakukan hal yang sama." Pangeran Yu Ming tersedak, berbalik, dan pergi. Ketika dia mencapai istana surga Xuan, Dewa Xuan sangat marah. Dia berteriak, "Wanita bodoh! Anda membebaskan Ming'er. Berapa lama dia bisa hidup di dunia yang tidak jujur ini?" Pangeran Yu Ming membungkuk dan berkata, "Ayah, aku tahu aku salah." Dewa Xuan maju dan mengangkatnya, lalu menghela nafas. "Kamu tidak salah. Tidak apa-apa Anda kehilangan pagoda langit berbulu. Saya tidak menyalahkan Anda untuk itu. Aku menghukummu karena, saat mematahkan langit surgawi waktu itu, kau terlalu naif dan anakku yang bisa dibodohi oleh siapapun. Anda terlalu dekat dengan teman-teman buruk seperti Yang Mulia Hao dan Putra Surga Yin, dan mereka kejam. Anda akan mati bersama mereka, jadi saya mengurung Anda. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ibumu yang membebaskanmu." Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil cermin sebelum berkata, "Ini adalah cermin 8 trigram yang ditempa kaisar pendiri dari diagram 8 trigram di punggungku. Saya mencantumkan tanda Black Tortoise di atasnya untuk Anda bawa untuk membela diri. Jika seseorang memanggil Anda setelah Anda meninggalkan Kutub Utara, berjalanlah maju tanpa berbalik. Jika Anda tidak berbalik, tidak ada yang berani menyakiti Anda. Anda akan dikawasi jika berbelok." Ingat-ingat, Pangeran Yu Ming membawa cermin 8 trigram bersamanya dan menyembunyikan karung kulit ular di pakaiannya saat ia berjalan keluar dari istana surgawi Xuan. Saat dia berpikir untuk kembali untuk melihat, suara Dewa Xuan pergi, berkata, "Jangan berbalik sebelum memasuki alam primordial. Teruslah bergerak maju, tetapi jangan gunakan jembatan pergeseran saling energi-energi roh, karena itu akan mengharuskan Anda memasuki surga celestial. Menuju Yuandu dari sungai celestial. Kamu adalah putraku. Meskipun mengambil jalur air lebih lambat dari Spirit Energy Mutual Shift Bridge, itu paling tidak akan memakan waktu 1 tahun." Pangeran Yu Ming berjalan ke depan dalam diam. Ketika dia datang ke Spirit Energy Mutual Shift Bridge, dia berlari ke kereta harta karun naga langit Qin Mu, yang akan memasuki jembatan. Pangeran Yu Ming buru-buru mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak atas kata-kata baik yang mulia celestial di depan orang tua saya, memungkinkan saya untuk dibebaskan." Qin Mu berjalan keluar dari kereta harta karun dan membantunya berdiri. Dia tersenyum ketika berkata, "Ini masalah kecil, tidak layak disebut. Kemana pangeran menuju?" Pangeran Yu Ming berkata, "Orang tuaku ingin aku pergi ke alam primordial untuk melihat dunia." Setelah itu, dia memberitahu dia tentang peringatan Dewa Xuan bahwa dia tidak boleh kembali. Qin Mu merenung selama beberapa waktu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Saya tahu mengapa Anda dilarang kembali dan tahu siapa yang akan Anda temui sepanjang perjalanan Anda. Jangan khawatir, aku akan memberimu seni ilahi. Bahkan jika Anda bertemu orang itu, Anda bisa melarikan diri." Pangeran Yu Ming bingung. Dia bertanya, "Ayah saya cakap dalam perhitungan. Mungkinkah Yang Mulia juga mahir dalam hal ini?" Qin Mu tertawa terbahak-bahak. "Dewa Xuan belum mengajari saya perhitungannya. Saya hanya memikirkan sesuatu dari kata-kata Anda." Dia mengeksekusi seni ilahinya, bentuk 10 jari-jarinya yang selalu berubah. Tiba-tiba, dia mengetuk jantung alis Pangeran Yu Ming dengan lembut dan tersenyum.
Pangeran, lihat mata di jantung alisku. Pangeran Yuming melihatnya dan berkata, Yang mulia, apa seni ilahi ini? Mata di jantung alis Qinmu terpancar dengan cerah. Dia tersenyum ketika berkata, kamu akan tahu di masa depan. Prince bisa pergi sekarang. Dia kembali ke gerbong harta karun, yang kemudian ditarik oleh 6 naga surgawi, berderap ke jembatan Spirit Mutual Shift. Pangeran Yuming menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia tiba di ujung sungai Celestial. Dia melompat ke dalamnya dan berubah menjadi kura-kura naga raksasa. Dengan menggoyang-goyangkan ekornya, dia meluncur di sepanjang arus. Dia memang putra Xuanwu. Kecepatannya di dalam air sangat cepat. Saat tubuhnya yang besar berenang di dalam air, itu menyebabkan permukaan air melambung. Di masa lalu, sebelum Spirit Energy Mutual Shift Bridge, dulu ada aliran kapal yang stabil di jalur air sungai Celestial. Mereka kebanyakan adalah kapal dagang dari berbagai surga. Namun, dengan Spirit Energy Mutual Shift Bridge, kapal-kapal menurun drastis. Pangeran Yuming menikmati perjalanannya dan merasakan perasaan yang menenangkan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia ditekan selama 600.000 tahun. Sekarang dia bebas, dia sangat lega. Namun, dia agak terkejut bahwa dia tidak melihat banyak kapal di sepanjang jalan. Dia telah melakukan perjalanan selama lebih dari 2 bulan, dan perjalanan itu sangat membosankan. Perasaan menenangkan yang dia alami sebelumnya sudah hilang. Meskipun ada banyak dewa ras air dan setan di dalam air, bahkan Raja Naga, mereka tidak dapat mengenalinya, Pangeran Kutub Utara ini. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat, jadi sebelum perlombaan air ini bisa dilihat dengan benar, dia sudah menghilang. Hari ini, Pangeran Yuming sedang berenang di dalam air ketika dia melihat beberapa kapal yang tampak cemerlang di permukaan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Namun, dia mengingat kata-kata Dewa Xuan. Karena itu, dia mengabaikan mereka dan terus bergerak maju. Ada banyak jenderal dewa di kapal. Ada juga dewi yang anggun bernyanyi dan menari dengan irama drum yang merdu. Dewa yang hebat sedang menikmati lagu dan tariannya. Namun, ketika dia menyadari bahwa air sungai surgawi tiba-tiba melonjak, dia melihat ke bawah dan melihat seekor kura-kura naga raksasa berenang melewatinya. Setelah melihat itu, Dewa Agung itu tertawa dan berkata, Dao Brother Yuming, tolong tetap. Ketika Pangeran Yuming mendengar suara itu, hatinya melompat. Sepertinya itu putra surga Yin Chaojin. Kenapa dia bepergian di sungai surgawi? Terakhir kali dia datang ke Kutub Utara, dia membual padaku bahwa dia telah menjadi Dewa Hitam Mingdu. Setelah itu, dia gagal mendapatkan 5 Thunder Pots. Sebaliknya, ia melepaskan banyak cacing untuk menyerang labu. Putra surga Yin dan dia dulu berhubungan baik, dan dia ingin berhenti. Namun, dia memikirkan kata-kata Dewa Xuan dan berpura-pura tidak mendengarnya, terus berenang maju. Kekuatan sihir putra surga Yin meledak, membungkus kapal dan mengangkatnya ke udara saat kapal itu mengejar. Putra surga Yin tertawa ketika berkata, Dao Brother Yuming, tidakkah kamu ingat saudara kecil? Aku sangat merindukanmu selama 600.000 tahun terakhir. Pangeran Yuming terus berpura-pura tidak mendengarkannya. Dia berenang ke depan, tidak peduli dengan hal lain. Putra surga Yin tidak bisa menandingi kecepatannya dan dengan demikian tidak dapat mengejar ketinggalan. Dia berteriak, Dao saudaraku, apakah kamu tidak ingat hubungan kita di masa lalu? Kami dulu bermain bersama. Aku bahkan memanggilmu kakak laki-laki. Pangeran Yuming memikirkan masa lalu dan mulai melambat. Dia berpikir, di masa lalu, persahabatan antara beberapa dari kita cukup bagus. Saat itu, anak Youdu dan Yang Mulia Hao bergaul dengan saya karena mereka sedang merencanakan properti keluarga saya. Mereka tahu orang tua saya memiliki banyak harta dan sering menipu keluarga saya tentang hal-hal itu. Dia meningkatkan kecepatannya lagi, dan putra surga Yin berteriak, pengecut. Prince Yuming sangat marah. Dia segera berhenti dan berbalik. Aliran sungai surga langsung hancur. Dia berkata dengan marah, bajingan kecil Yin, siapa yang kamu maksud? Kapal itu terbang dan menabrak permukaan air dengan suara keras. Putra surga Yin berlutut, tersenyum ketika dia berkata, Dao saudaraku, jika aku tidak memprovokasi kamu, akankah kamu berbalik? Tolong terima permintaan maaf saya. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu dan sangat merindukanmu. Karena itu, saya menggunakan ini. Pangeran Yuming melihat bahwa dia sebenarnya berlutut kepadanya dan segera merasa tidak enak tentang hal itu. Kemarahan di hatinya langsung menghilang. Dia buru-buru berubah menjadi manusia dan membantunya berdiri. Dia berkata, ayah saya mengatakan bahwa, sekarang saya bebas, saya tidak dapat kembali. Dia mengatakan bahwa jika saya melakukannya, saya akan dikutuk selamanya. Karenanya, saya harus mengabaikan Anda. Namun, saya tidak bermaksud demikian. Putra surga Yin memegangi lengannya saat dia mengundangnya ke kapal. Dia tersenyum ketika berkata, bertahun-tahun tanpa bertemu kakak, saya sering memikirkan Anda. Saya juga menyarankan untuk melepaskan Anda ke orang tua Anda. Namun, kata-kata saya tidak terlalu berpengaruh. Kakak, sekarang setelah Anda keluar,
Anda harus memanjakan diri Anda untuk waktu yang baik dan menikmati semua hal baik yang Anda lewatkan selama 600.000 tahun terakhir. Pangeran Yuming berkata, saya harus melanjutkan perjalanan saya. Itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Putra surga Yin tertawa terbahak-bahak dan memberi perintah untuk memulai musik dan menari. Segala macam makanan lezat, seperti yang bahkan Kaisar Langit akan sulit untuk menikmati setiap hari, disajikan, mengalir seperti sungai atau sungai. Putra surga Yin mengundangnya untuk duduk dan berkata, saudaraku, Anda dapat melihat bahwa selama bertahun-tahun ini, saya telah melakukannya dengan baik. Saat Pangeran Yuming makan, dia berkata, saat terakhir kita bertemu, Anda menyebutkan bahwa setelah Anda menjadi Dewa Hitam Mingdu, itu akan menjadi masalah waktu sebelum Anda menjadi penguasa bumi yang lain. Apakah Anda sekarang seorang penguasa bumi? Putra surga Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja membual. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hari ini, saudara bebas. Tidak ada gunanya membicarakan masalah menjengkelkan ini. Ayo minum. Saat Pangeran Yuming minum anggurnya, dia merasakan kesedihan di hatinya. Saat itu, kemampuan putra surga Yin berada di bawahnya. Dia keturunan yang baik dan memiliki garis keturunan Dewa Xuan dan Dewa Wu. Dia juga bekerja keras dan mengembangkan kultivasi yang padat. Selain itu, pemahamannya tinggi. Pada akhirnya, ia ditekan selama 600.000 tahun. Rekan kecilnya dari dulu sekarang adalah dewa. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak iri. Putra surga Yin memandang ekspresinya dan berkata, sekarang saudara bebas, Anda tidak dapat menghabiskan hari-hari Anda dengan kacau seperti yang biasa Anda lakukan. Saudaraku, apa rencanamu untuk masa depan? Pangeran Yuming berkata, ayah meminta saya untuk pergi ke alam primordial untuk mencoba keberuntungan saya. Putra surga Yin mencibir ketika berkata, apa yang bisa dilihat di alam primordial? Ini tempat terpencil. Tidak ada manfaatnya pergi ke sana kecuali bekerja untuk Yang Mulia Xiao sebagai budaknya. Apakah Anda tahu Yang Mulia Xiao? Dia adalah murid dari Yang Mulia Yun Yang Mulia. Anda bertemu dengannya di masa lalu. Dia memamerkan giginya pada semua orang dan tidak terlalu memikirkan dewa-dewa kuno dan setengah dewa. Pangeran Yuming memikirkan Yang Mulia Xiao dan berkata dengan kaget, itu dia, yang ingin kita kalahkan saat itu? Sayang sekali kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya karena dia selalu ada di sekitar Yang Mulia Yun. Putra surga Yin mendesaknya untuk minum ketika dia berkata, seorang bajingan seperti dia telah berhasil membuatnya menjadi Yang Mulia Surgawi. Saat itu, tidak mungkin kemampuannya bisa dibandingkan dengan Anda. Dia bahkan tidak layak membawa sepatu Anda. Sekarang, Pangeran Yuming mengangkat cangkirnya dan minum anggurnya dalam satu tegukan. Dia semakin tidak bahagia. Putra surga Yin mendesaknya untuk minum berulang kali dan memanggil pejabat dewa dan jenderal dewa untuk keluar untuk bersulang. Ada juga penyanyi dan penari melemparkan diri ke pelukannya, duduk di pahanya, terus memanggang dia. Tanpa disadari, Pangeran Yuming menjadi sangat mabuk. Anggur ini sangat harum, dan bahkan roh primordialnya telah menjadi mabuk. Dia minum terlalu banyak dan tertawa dan menangis. Anak surga Yin sedang mengawasinya. Setelah beberapa waktu, Pangeran Yuming ambruk ke atas meja. Saudaraku, saudaraku. Putra surga Yin memanggil 2 kali. Pangeran Yuming hanya menggumamkan jawaban yang kacau sebelum dia jatuh tertidur. Anggur ini memang manjur, bahkan aku sedikit mabuk. Itu sepadan dengan usaha, mengumpulkan jiwa-jiwa para dewa dan menyeduh anggur ini selama bertahun-tahun menggunakan bunga Jasper purba-purba. Putra surga Yin berdiri dengan gemetar. Dia melihat bahwa para dewa, penyanyi, dan penari mabuk di lantai. Dia bertepuk tangan. Beberapa jenderal dewa bertopeng berjalan masuk dari dalam kapal, lalu membungkuk dan berdiri dengan perhatian. Bunuh semua orang di kapal kecuali dia dan kirim jiwa mereka ke Mingdu. Dia akan dibawa ke kamar selir di surga celestial. Akan ada seseorang di sana untuk menerima Anda. Putra surga Yin berkata dengan jelas, letakkan dia di tempat tidur putri surgawi Yu, mintalah dia tidur bersama dengannya. Seorang dewa dengan topeng bertaring perunggu berkata, kalau begitu, wanita surgawi Yu. Bunuh dia, tentu saja. Jadikan itu seperti kematian yang mengerikan. Tubuh bagian bawahnya juga harus diatur dengan tepat. Lagi pula, Pangeran Yuming menjadi liar setelah minum dan menyerbu ke kamar selir. Putra surga Yin mengangkat kepalanya ke arah langit ketika dia bergumam, Yang Mulia akan marah. Dia akan membunuh Pangeran Yuming dan berperang melawan Dewa Utara Xuanwu. Dewa-dewa kuno lainnya tidak akan mengatakan apa-apa karena ini adalah tindakan yang wajar. Dia menunduk untuk melihat Pangeran Yuming, yang sedang tertidur lelap. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Kamu pikir orang tuamu menekanmu? Idiot, mereka melindungimu. Seandainya mereka tidak menindas Anda selama 600.000 tahun, Anda sudah akan mati, bahkan tidak akan bertahan sampai tahun-tahun selanjutnya dari era Dragon Han. Aku melepaskan cacing-cacing untuk mengunyah tanaman merambat labu, bukan untuk labu tetapi untukmu. Setelah mengawasi Anda begitu lama,
saya akhirnya bisa menarik jaring saya dengan Anda terjebak di dalam. Ketika dia berbicara, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sungai surga terbelah, dengan mata raksasa di bawahnya. Itu 1.000.000 kali lebih besar dari kapal. Mata itu berputar dan menghilang. Putra surga Yin mengerutkan kening. Tiba-tiba, langit membelah, dan mata raksasa lainnya muncul. Kali ini, itu jauh lebih besar dari mata aneh di sungai celestial. Salah, ini terlihat seperti seni ilahi saya. Namun, itu seharusnya bukan mataku. Terakhir kali aku mengeksekusi seni ilahi ini adalah di Fengdu. Keringat dingin muncul di dahi putra surga Yin. Dia tiba-tiba menyadari. Itu mataku. Roh primordialku mendeteksi bahwa kesadaranku sedang terperangkap, jadi itu membuka mata untuk melihatnya. Lingkungan di sini palsu. Ini adalah ilusi yang dibuat oleh seseorang untukku. Hancurkan saja. Kesadarannya meledak, langsung menembus seni ilahi kesadaran Kinmu. Penampakan aneh di depannya segera menghilang. Dia melihat bahwa dia masih berada di kapal dengan musik dan tarian berlangsung. Dia telah mengangkat cangkir anggurnya dan akan bersulang Pangeran Yuming. Seharusnya dia jatuh ke dalam seni ilahi kesadaran Kinmu pada saat tertentu. Saya bertanya-tanya seni ilahi siapa yang memenjarakan kesadaran saya, menciptakan ilusi sedemikian bagi saya. Mungkinkah itu Yan Shaoqing? Sama seperti dia memiliki pikiran itu, wajah Pangeran Yuming di depannya meledak dengan marah. Gelas anggur di tangannya hancur ketika tangannya mengepal ke tangan raksasa yang menabrak paksa ke wajah tampan putra surga Yin. Putra surga Yin bisa dianggap sebagai bocah yang cantik dan langka, tidak kalah dengan tabib. Pada saat ini, setelah dipukul oleh kepalan tangan Pangeran Yuming, seluruh wajahnya telah berubah bentuk, hampir meringkuk di kepalanya. Karena Pangeran Yuming adalah keturunan Xuan Wu, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Pukulannya ini telah mengirim roh primordial putra surga Yin keluar dari tubuh jasmaninya. Kapal itu juga meledak berkeping-keping di bawah keganasan serangan seperti itu. Pangeran Yuming meninju lagi. Roh primordial putra surga Yin telah kembali ke tubuh jasmaninya. 4 istana surga melompat keluar dari belakang tubuhnya saat dia memblokir tinju itu. Setelah ini, gerbang surgawi Mingdu muncul di belakangnya, menyerap kekuatan mengerikan serangan Pangeran Yuming melalui gerbang. Dia kemudian terbang mundur, melewati gerbang. Ketika dia muncul di belakangnya, dia telah dikembalikan ke keadaan semula, tanpa luka di tubuh jasmaninya. Seharusnya bukan Yan Shaoqing. Dia masih di alam langit Numinous dan tidak memiliki kemampuan untuk memenjarakan kesadaran saya tanpa saya sadari. Mungkinkah Crimson Emperor telah dihidupkan kembali? Kepanikan pada putra surga Yin menghilang, digantikan oleh tatapan kepastian. Meskipun Pangeran Yuming sangat kuat, dia telah mencapai alam kaisar tahta 600.000 tahun yang lalu dan tak tertandingi baginya sekarang. Tepat pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis ketika dia melihat Pangeran Yuming mengangkat cermin 8 trigram. Ini buruk. Putra surga Yin bergegas menuju gerbang surgawi Mingdu ketika kekuatan senjata ilahi Dewa Xuan meletus. Surga, bumi, guntur, gunung, api, air, rawa, dan angin meledak bersamaan, meledak ke gerbang surgawi Mingdu. Gerbang surgawi Mingdu bergetar hebat. Berbagai dunia reinkarnasi di dalam gerbang hampir ditembus oleh kekuatan. Bahkan gerbang bergetar sampai ada retakan di atasnya. Pangeran Yuming memobilisasi senjata ilahi Dewa Xuan lagi. Namun, dia melihat gerbang surgawi Mingdu turun ke Mingdu, menghilang dari pandangan. Yin Chaojin, aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Prince Yuming mulai memuntahkan kata-kata kasar. Setelah waktu yang lama, dia pergi dengan amarah. Di kutub utara, Dewa Xuan dan Dewa Wu berkumpul untuk pertemuan langka. Mereka melihat sungai celestial di atas cakrawala. Setelah waktu yang lama, keduanya menghela nafas lega dan saling tersenyum. Pada akhirnya, anak bodoh ini berbalik, hampir membuat dirinya terkutuk. Untungnya, dia bertemu dengan Yang Mulia Mu. Dewa Wu tersenyum dan berkata, seni ilahi dari Yang Mulia Mu memang menakjubkan dan sulit diprediksi. Dewa Xuan mengungkapkan ekspresi khawatir ketika dia berkata, seni ilahinya mengingatkan saya pada ras yang punah. Mata mereka bertemu lagi, ekspresi mereka suram. Tuan penciptaan. Ras yang kuat itu memperbudak para dewa kuno.